Babak 691, Goku vs Majin Buu. Pertarungan dimulai dengan cepat, dan pertandingan pertama adalah Goku vs Majin Buu. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat epik, jadi saya sangat menantikannya. Aku akan naik. Goku mengencangkan ikat pinggangnya dan berjalan ke arena besar. Di saat yang sama, di sisi lain, Majin Buu juga tampil dengan senyuman sederhana dan jujur di wajahnya. Tangannya yang gemuk dan merah jambu terangkat tinggi saat dia melambaikannya, menyapa penonton dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Lihat, Putra Bardock ada di atas panggung. Dia mirip sekali dengan Sir Bardock. Melihat kemunculan Goku, beberapa orang berseru kaget. Lawannya adalah Majin Buu, aku ingin tahu apakah dia bisa menang. Banyak orang Saiyan yang terkejut dengan kemiripan Goku dengan Bardock, jadi mereka mempunyai kesan yang baik tentangnya. Selain itu, Goku pernah berlatih di planet Hongshan selama beberapa waktu dan cukup akrab dengan orang Saiya. Oleh karena itu, antara Goku dan Majin Buu, kebanyakan orang lebih memilih mendukung Goku. Tentunya untuk bisa mencapai posisi 8 besar, selain sedikit keberuntungan, kekuatan yang mumpuni juga menjadi sebuah keharusan. Baik itu Goku atau Majin Buu, mereka memiliki keterampilan yang cukup untuk membuat orang lain memandang mereka dengan hormat. Majin Buu, aku akhirnya bisa melawanmu. Goku melihat ke depannya dengan ekspresi serius di wajahnya. Oh, Majin Buu meletakkan tangannya di sisi mulut, menjulurkan lidah, dan memasang wajah lucu. Hehe, aku akan mengalahkanmu. Itu tergantung seberapa kuatnya dirimu, kata Goku sambil tersenyum. Dengan suara keras, pertandingan dimulai. Goku menahan napas dan berkonsentrasi, matanya menjadi tajam dan dia langsung berubah menjadi Super Saiyan. Dia mengetukkan jari kakinya ke tanah beberapa kali, dan tubuhnya tiba-tiba berakselerasi, dengan cepat sampai di depan Majin Buu. Melihat ini, Majin Buu terkikik dan matanya menyipit menjadi celah vertikal, seluruh tubuhnya langsung memasuki mode bertarung. Aura yang kuat membubung ke langit, lalu dia menekuk lengannya, mengepalkan tangannya, dan memukulnya dengan lurus. Bang! Udara bergetar hebat, dan kekuatan luar biasa sebesar 30.000 jin menghantam. Kekuatan dahsyat tersebut menghancurkan atmosfer, dan atmosfer yang tenang meledak seperti deburan ombak, membentuk wilayah yang panas di titik tumbukan. Ekspresi terkejut muncul di mata Goku, dan dia dengan cepat meletakkan tangannya di depan dadanya. Kekuatan tabrakan yang sangat besar menyebabkan dia terbang terbalik selama beberapa ratus meter sebelum mendarat di tanah, meninggalkan 2 jejak samar di bawah kakinya. Sedangkan di sisi Majin Buu, tubuh tembemnya hanya mundur setengah langkah. Dia dengan kuat bertepuk tangan dan gelombang kejut menyebar ke arah vertikal mengikuti arah menghadap telapak tangannya, segera menghilangkan kekuatan yang kuat itu ke dalam ketiadaan. Ah, kuat sekali. Di bawah arena, Krillin berteriak. Dengan ini terlihat bahwa Majin Buu memiliki pondasi yang sangat kokoh di bawah tubuhnya yang montok. Ini hanyalah permulaan, begitu dia mulai menyerang dengan kejam, dia mungkin menjadi lebih tajam. Menarik, Goku melompat mundur dan menggoyangkan lengannya yang mati rasa. Seluruh tubuhnya begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gemuruh. Dia sekarang menyadari kekuatan Majin Buu, dan benar saja, seperti yang dikatakan Siaya dan Kai tertinggi, ada sejumlah besar energi yang terkandung dalam tubuh gemuk itu. Super Saiya 2, Goku mengeluarkan raungan teredam dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kilat yang berkilauan. Kilat itu berkedip-kedip, menambah rasa keagungan pada dirinya. Kakarot itu harus menggunakan kekuatan penuhnya secepat ini. Yah, Majin Buu sepertinya tidak mudah untuk dihadapi. Vegeta dengan sungguh-sungguh menyaksikan pertandingan antara Goku dan Majin Buu. Ketika Goku berubah menjadi Super Saiyan 2, dia berbagi pemikirannya. Jangan kehilangan Kakarot. Mata Vegeta berkedip. Dia selalu menganggap Majin Buu itu aneh, meski dengan tubuh gendut, gerakannya di luar dugaan sangat fleksibel. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia sepertinya menyembunyikan kemungkinan tak terbatas seperti lubang hitam. Lihat, itu Super Saiyan 2. Saiyan itu sama dengan Siang, dia bisa melakukan transformasi Super Saiyan 2. Di pojok bawah arena, Caulifla menarik tangan Kale, matanya yang cerah terbuka lebar, terlihat sangat bersemangat. Saudari, Kale menarik kembali Caulifla karena malu, kamu akan mengganggu orang lain untuk menonton pertandingan. Caulifla bereaksi dalam kesadarannya, berbalik, dan meminta maaf kepada penonton di belakangnya dengan senyuman di wajahnya. Kalau hanya Super Saiyan 2, dia seharusnya tidak bisa menghadapi Majin Buu. Mei Fei mengatakan bahwa Majin Buu sangat kuat. Siang menonton dengan serius, fokus pada 2 kontestan di arena. Cih, apa yang dia tahu? Caulifla cemberut dan berkata, Majin Buu itu adalah temannya, tentu saja, dia akan mengatakan bahwa dia kuat. Entah kenapa, Caulifla dan Mei Fei selalu memiliki hubungan yang buruk. Terhadap evaluasi Mei Fei terhadap Majin Buu, Caulifla mengerutkan bibirnya dengan acuh tak acuh. Siang menggelengkan kepalanya, menatap Caulifla, lalu menoleh ke arena dengan tatapan serius. Apakah Majin Buu benar-benar sekuat yang dikatakan Mei Fei? Belum lagi dari pihak Siang, setelah para Saiyan yang lain melihat Goku mengungkap transformasi Super Saiyan 2, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam, mereka semua berteriak kegirangan seolah-olah mereka sendiri telah berubah. Tidak banyak Super Saiyan 2 di planet Hongshan, dan setiap tambahannya membuat darah mereka mendidih. Penampilannya sepertinya sedikit berubah. Majin Buu bergumam. Tapi itu tidak ada gunanya. Majin Buu menahan napas, dan lubang di tubuhnya mulai mengeluarkan uap panas.
Karena ini adalah turnamen, Majin Buu tidak bisa menggunakan ilmu hitamnya yang menakutkan, namun bukan berarti dia tidak bisa mengubah orang menjadi coklat. Asalkan itu hanya mengubah orang menjadi coklat dan memulihkannya setelah pertandingan. Seolah mengambil keputusan, Majin Buu membenturkan perutnya yang bergetar seperti jeli dan antena di atas kepalanya mulai berkedip, lalu matanya semakin menyipit. Transformasi, transformasi, transformasi. Majin Buu menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba menundukkan kepalanya ke depan sebelum melakukan gerakan menyelam. Setelah melihat ini, Goku tidak tahu kenapa, tapi kewaspadaan yang dia kembangkan selama bertahun-tahun membuatnya tanpa sadar menghindar. Desir, 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 bayangan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul seolah-olah itu hanya ilusi. Karena mereka bergerak terlalu cepat, arena seluas 1000 meter persegi sepertinya tidak cukup, dan sosok keduanya terlihat berkelebat di mana-mana. Sangat kuat, mereka sama sekali tidak terlihat oleh mata. Kecuali beberapa orang, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di arena, sehingga mereka semua memusatkan perhatian pada layar LCD 3D di langit, di mana mereka menyaksikan pergerakan keduanya. Meskipun ada sedikit penundaan pada tampilan, itu lebih baik daripada tidak melihat apapun. Ah, hanya bayangan yang bisa dilihat di layar lebar. Di bawah arena, para Saiyan meregangkan leher mereka dan menelan air liur mereka dengan ekspresi terkejut. Bahkan setelah sangat memperlambatnya, pertarungan antara Goku dan Majin Buu masih merupakan sesuatu yang tidak bisa mereka lihat dengan mata telanjang, yang membuat kulit kepala mereka tergelitik dan merasa sangat terkejut. Kamehameha, gelombang energi biru yang mengandung energi kuat membentuk busur di langit saat menembus udara dan bergegas menuju Majin Buu. Majin Buu berkedip dan segera berbaring di tanah. Gelombang energi melewati perutnya dan terbang keluar. Berbelok, Goku memutar pergelangan tangannya dan di bawah kendalinya, gelombang energi yang sudah terbang berubah 180 derajat dan terbang kembali. Majin Buu memiringkan kepalanya, bereaksi terlambat. Puff! Gelombang energi menembus tubuhnya. Majin Buu langsung berteriak, namun suaranya tidak terdengar seperti raungan kesakitan. Saat Majin Buu bangkit dari tanah, sebuah lubang besar terlihat dari depan hingga belakang. Oh tidak, aku menembus seseorang. Wajah Goku menunjukkan kegugupan saat dia menghela nafas dalam hati. Jika seseorang meninggal, dia akan didiskualifikasi dari turnamen. Tapi itu tidak masuk akal. Menurut penilaiannya, lawannya seharusnya mampu memblokir gelombang energi sebesar ini. Namun nyatanya, Majin Buu sepertinya tidak peduli sama sekali dengan gelombang energi tersebut. Dia bahkan tidak mengelak, yang menyebabkan perutnya tertusuk. Gohan, cepat siapkan Senzu Beans. Sial, Kakarot tidak akan tersingkir seperti ini, kan? Ekspresi Vegeta menjadi tidak senang. Jika Goku berhenti di sini, maka tujuannya mengalahkan Goku di depan semua orang akan gagal. Oke, aku akan segera membawanya. Gohan buru-buru mengobrak-abrik tubuhnya. Saat Goku dan Vegeta mulai cemas, Majin Buu, orang yang terlibat, tidak khawatir sama sekali. Dia menepuk kepalanya yang bulat dan tersenyum saat memikirkan sesuatu, lalu dia menundukkan kepalanya dan melirik perutnya. Aku ditusuk, tapi itu tidak masalah. Majin Buu menghela nafas dan menegakkan perutnya, lalu dengan suara, boing, daging merah jambu Majin Buu yang lentur menggeliat beberapa saat dan kembali ke keadaan semula. Perutnya sudah pulih. Gohan berhenti mencari-cari Senzu Bean dan menatap arena dengan takjub, bola matanya hampir rontok. Bab 692, Transformasi Super Saiyan 3 Goku. Idiot, Majin Buu hampir abadi. Mei Fei mencibir. Dia sudah mengetahui sifat ini ketika dia bermain dengan Majin Buu. Tapi yang lain tidak tahu. Melihat kemampuan penyembuhan Majin Buu yang luar biasa, semua mata penonton terbelalak dan mengucek mata, jelas tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Jika mereka menempatkan diri pada posisinya, apa yang akan terjadi jika perut mereka ditusuk oleh seseorang? Yang menunggu mereka hanyalah kematian. Luar biasa, dia baik-baik saja bahkan setelah perutnya ditusuk. Terbuat dari apakah tubuh Majin Buu? Desahan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Kai tertinggi timur, yang menyaksikan dari mimbar, bergumam, justru karena Majin Buu memiliki sifat abadi inilah dia menyebabkan begitu banyak kehancuran di zaman kuno. Meskipun Majin Buu kuat, dia tidak terkalahkan di zaman kuno. Namun, justru karena sifatnya yang abadi dan sihirnya yang aneh, era itu telah jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Saya telah mempelajari teknik Anda. Majin Buu menghela napas dan senyuman muncul di wajah tembemnya. Apa maksudmu? Goku mengerutkan kening karena terkejut. Hehe, Majin Buu tidak banyak bicara, malah berpose sambil perlahan mengangkat kedua tangannya, lalu mendekatkannya ke pinggang. Hei, tidak mungkin, itu pose Kamehameha. Krillin menyaksikan dengan tidak percaya. Dia belajar hanya dengan melihatnya sekali. Yamcha juga tidak percaya. Vegeta mendengus dingin, Kamehameha bukanlah teknik yang mendalam, mudah untuk mempelajarinya. Kamehameha bukanlah sesuatu yang istimewa, tapi masalahnya yang digunakan Majin Buu sepertinya bukan Kamehameha asli milik Master Roshi, melainkan Super Kamehameha yang ditingkatkan oleh Goku, dan itu cukup sulit. Super Kamehameha jelas merupakan teknik pembunuhan kelas 1. Kamehameha, Majin Buu berteriak dan melepaskan gelombang energi di dekat pinggangnya ke depan. Tiba-tiba, gelombang kejut yang terang melonjak dengan kekuatan yang dahsyat, dia tidak menahan apapun dan seperti sungai yang meluap, menyapu segala sesuatu kemanapun ia melewatinya. Badai mendatangkan malapetaka, dan energi mengerikan tidak dapat berhenti mengamuk.
Itu adalah Super Kamehameha yang asli. Melihat ini, wajah Goku berubah dan melakukan serangan balik dengan energi kuat yang sama. Kamehameha. Dua energi kuat itu bertabrakan di udara. Bergemuruh, seberkas cahaya melonjak ke langit, dan nyala api yang membakar serta angin puyuh yang menakutkan meledak bersamaan. Seolah-olah sebuah bintang meledak menjadi bola api besar di depan mereka, mata semua orang perih dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupnya. Melihat ini, Kusu dengan ringan mengetuk tongkatnya dan memperkuat perisai energinya. Akhirnya, energi menakutkan menghilang, dan ketika debu mengendap, pandangan mereka pulih dan pemandangan yang muncul di depan semua orang membuat mereka tercengang. Di arena seluas 2000 meter persegi, lubang ada di mana-mana dan tidak ada satupun tempat yang utuh. Lempengan batu besar ditutupi dengan retakan yang saling bersilangan dan tempat di tengahnya adalah yang paling mengerikan karena sebuah lubang besar muncul di sana. Goku dan Majin Buu berdiri di kiri dan kanannya. Saat ini, pakaian mereka semuanya rusak dan hanya sebagian kecil jubah ungu Majin Buu yang tersisa. Namun melihat kondisi mereka, sepertinya mereka tidak mengalami luka serius. Segalanya terhenti untuk beberapa saat sebelum tiba-tiba teriakan keras terdengar. Goku, Goku, Majin Buu, Majin Buu. Ya, itu dia, itulah kekuatan Majin Buu. Kai tertinggi timur bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya tenggelam dalam ingatannya. Goku terbatuk beberapa kali dan menghembuskan ki yang keruh sebelum aura pantang menyerah keluar dari tubuhnya. Untuk sesaat, entah itu penonton di tribun atau kontestan di area istirahat, semua mata tertuju pada Goku. Kamu sangat kuat, sepertinya aku tidak bisa mengalahkanmu tanpa mengeluarkan kekuatan penuhku. Saya awalnya berencana untuk mengungkapkan kartu truf saya ketika menantang Siaya, tetapi kekuatan Anda telah melebihi harapan saya. Majin Buu, hei, apa maksud Goku dengan itu? Apakah dia punya kartu truf tersembunyi lainnya yang belum dia gunakan? Krilin sedikit bingung. Mungkin itu adalah gerakan khusus. Tien Shinhan berpikir sejenak, tapi saat ini, jurus apa lagi yang dimiliki Goku yang belum dia gunakan? Apakah itu Kaioken? Tidak, Kaioken tidak memiliki efek amplifikasi apapun setelah mencapai tahap Super Saiyan 2. Vegeta memandang ke panggung dengan serius, jari-jarinya gemetar tidak sabar. Jangan berisik, perhatikan baik-baik. Namun, dia bisa menebak, apakah Kakarot juga telah memahami level itu. Benar, dengan pemahamannya, dia mungkin sudah memikirkannya. Apa yang kamu bicarakan? Majin Buu tertawa dan bertanya. Goku menarik napas dalam-dalam dan membiarkan hatinya tenang. Kemudian busur petir putih keperakan yang mengelilingi tubuhnya tampak menjadi lebih tenang. Waktu persiapan kepindahanku agak lama, biar aku persiapkan sebentar. Petik 2, petik 2. Setelah sekitar 1 atau 2 detik, Goku tiba-tiba berteriak keras. Setelah ini, ki di tubuhnya mulai mengalir dengan deras, dan seolah-olah tidak ada habisnya, ia mulai meningkat tanpa henti dengan gila-gilaan. Petir putih keperakan mulai meningkat saat berkumpul, dahinya mulai menonjol keluar dan rambutnya perlahan-lahan bertambah panjang. Akhirnya, dengan suara ledakan udara yang pecah, Goku menyelesaikan transformasinya. Saat ini, Goku telah bertambah tinggi, rambut emas panjang memanjang hingga pinggangnya, dahi sedikit menonjol keluar dan alisnya menghilang. Dia tampak galak dan mengintimidasi, dan auranya meningkat lebih dari 4 kali lipat. Transformasi ini adalah Super Saiyan 3. Goku menyesuaikan auranya, aku sudah membuatmu menunggu begitu lama. Transformasi saya ini disebut Super Saiyan 3. Meskipun belum lengkap dan menghabiskan banyak ki, kekuatan saya meningkat pesat. Apa, Super Saiyan 3? Kata-kata Goku seperti sambaran petir, menyambar hati semua orang. Penonton yang duduk di kursi mereka kembali terlibat dalam diskusi yang memanas. Super Saiyan 3, itu seharusnya merupakan transformasi di atas Super Saiyan 2, kan? Belum pernah melihatnya, tapi kelihatannya kuat. Ki yang menakutkan ini membuatku pusing setelah mengalaminya beberapa saat. Orang-orang Saiyan di bawah memperhatikan dengan penuh perhatian. Bagi mereka, Super Saiyan 3 seperti mitos. Faktanya, mereka hanya mendengar tentang Super Saiyan 2 sebelumnya dan belum pernah melihatnya secara pribadi. Jadi, setelah merasakan kekuatan Super Saiyan 3, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Ternyata transformasi Super Saiyan terbagi menjadi beberapa tingkatan, Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, dan Super Saiyan 3 yang selama ini seperti mitos. Meski ditakdirkan tidak memiliki harapan untuk bisa mencapainya, namun hal itu tidak menghalangi mereka untuk berfantasi. Mereka tidak memiliki harapan untuk Super Saiyan, tetapi jika mereka bekerja keras, mereka mungkin dapat mencapai Dewa Saiyan yang sebanding dengan Super Saiyan. Bentuk Goku ini sangat kuat, Super Saiyan 3, Krilin membuka mulutnya, tapi tidak tahu harus berkata apa. Super Saiyan 3, mata Vegeta berkedip-kedip saat sudut mulutnya melengkung, Kakarot benar-benar menyembunyikan keahliannya. Jika bukan karena Majin Buu, dia mungkin tidak akan mengungkapkan langkah ini secepat ini. Wow, lihat bos, Super Saiyan 3. Hebat sekali, jadi paman itu sangat kuat. Caulifla menepuk bahu Siang, seolah melihat sesuatu yang menakjubkan, dia menjadi bersemangat. Paman itu benar-benar berhasil menerobos. Siang memperhatikan dengan tatapan serius, menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Bab 693, apakah aku kalah? Di atas tribun penonton tertinggi, ada pemandangan berbeda yang terjadi. Kebodohan yang luar biasa, Super Saiyan 3. Ini adalah jalan yang tidak lazim.
Bagaimana tubuh dapat bertahan terhadap transformasi seperti itu? Melihat Super Saiyan 3 Goku, meskipun Kai tertinggi lama dikejutkan oleh kekuatannya yang kuat, transformasi di matanya terlalu sembrono. Beban yang begitu berat, bagaimana mungkin tubuh mampu menahannya? Super Saiyan 1 masih dalam kisaran yang dapat diterima, tetapi Super Saiyan 2 dan Super Saiyan 3 selanjutnya adalah jalur di mana setiap tetes potensi diekstraksi, yang menyimpang dari jalur yang benar. Bisakah ras Saiyan memperoleh kekuatan yang kuat hanya melalui metode di mana setiap tetes potensi diekstraksi? Kai tertinggi lama diam-diam mengukur Xia, Siling, dan Miers yang duduk di sebelahnya. Mereka berbeda dari para Saiyan di bawah dan telah mengambil jalur untuk mengembangkan tubuh dan alam mereka bersama-sama sehingga bisa seimbang. Sejujurnya, ras Saiyan tidak bisa dianggap sangat menonjol di alam semesta. Jika mereka tidak melakukan transformasi Super Saiyan, level mereka hanya di atas rata-rata. Setelah melakukan transformasi awal Saiyan, mereka tidak jauh berbeda dengan apa yang disebut ras Frost Demon. Sangat menakutkan bahwa orang-orang seperti Goku dan Vegeta terus mengembangkan transformasi selanjutnya berdasarkan transformasi awal. Mereka terus mendorong transformasi Super Saiyan hingga ekstrim. Tapi semuanya ada batasnya. Berdasarkan hukum multiverse, transformasi seperti Super Saiyan tidak dapat dilakukan tanpa batas. Tubuh manusia pada akhirnya akan mencapai batasnya suatu hari nanti. Pada saat itu, jika seorang Super Saiyan ingin menjadi lebih kuat, mereka harus menembus batas-batas tubuhnya. Mereka harus meningkatkan wilayah mereka dan mengendalikan kekuatan di dalam tubuh mereka atau mengubah tubuh fana mereka menjadi tubuh dewa. Dan tidak diragukan lagi, Xia berjalan di kedua jalur tersebut bersama-sama. Sementara beberapa ras, seperti Heat of Universe 6, tidak harus mengeluarkan potensi tubuhnya tanpa batas seperti Super Saiyan dan dapat meningkatkan kekuatannya melalui latihan langkah demi langkah, yang tidak memiliki banyak batasan seperti Super Saiyan. Ketika ras seperti ini tumbuh, bahkan jika mereka belum memahami alam ilahi, kekuatan murni mereka belum tentu lebih buruk daripada alam ilahi. Xia memegang dagunya dan memperhatikan dengan penuh perhatian. Super Saiyan 3 Kakarot sedikit berbeda dengan transformasi saya saat itu. Sejak awal, Xia mulai secara sadar melatih keilahiannya dan ketika dia memasuki Super Saiyan 3, untuk meningkatkan kekuatannya dengan lebih baik, dia menggunakan keajaiban penciptaan bintang dewa untuk mengambil langkah besar. Belakangan, terbukti bahwa Xia mengambil jalan yang benar. Dengan bantuan bintang dewa pencipta yang misterius, Xia melangkah dari Super Saiyan 3 ke keadaan misterius. Di sisi lain, bentuk Super Saiyan 3 Goku jauh lebih kasar. Tidak heran jika Kai tertinggi yang lama tidak bisa tidak mengkritiknya. Siling berkata, setelah bertransformasi, kekuatan Kakarot meningkat pesat dan untuk sementara dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Majin Buu. Miers, tetapi transformasi ini tidak akan bertahan lama. Kekuatan yang ditunjukkan Goku memang sudah sekuat saat mereka pertama kali memasuki keadaan misterius, namun hal itu tidak bertahan lama. Selama dia bisa mengalahkan Majin Buu, beban di tubuhnya tidak bisa diterima. Namun, Kai tertinggi timur tidak memiliki larangan sebanyak Kai tertinggi yang lama. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan transformasi Super Saiyan 3 milik Goku. Selama kekuatannya meningkat, tidak peduli kondisi apa yang dia alami. Ini juga karena dia sudah haus akan kekuasaan karena lama hidup dalam bayang-bayang Majin Buu. Di arena, saat semua orang dikejutkan dengan transformasi yang diungkap Goku, Majin Buu pun ikut heboh. Oh, kamu telah menjadi kuat. Sekarang, saya bisa tampil maksimal. Mei Fei menyuruhku untuk menekan kekuatanku, tapi aku tetap ingin menggunakan kekuatan penuhku. Majin Buu menegakkan perut montoknya, membungkuk, dan mengeluarkan banyak uap dari atas kepalanya, tiba-tiba menjadi sangat gesit. Tubuhnya melintas dan tiba di sisi Goku. Bang, bang, bang. Pertarungan keduanya terus berlanjut, dan bentrokan sengit terus bermunculan. Majin Buu adalah orang gemuk yang gesit. Banyak kilat menyambar dan suara guntur meledak. Dua lingkaran cahaya buram tiba-tiba muncul di arena, terus-menerus saling terkait. Mereka terkadang terbang tinggi ke langit, bertarung di udara. Bang, Majin Buu terjatuh dan menghantam tanah, seketika menimbulkan kawah besar. Bang, kepala Majin Buu menyembul dari kawah besar tempat pecahan batu berserakan di mana-mana, lalu melompat dan melihat ke kiri dan ke kanan untuk mencari tanda-tanda Goku. Yah, kepala bundar Majin Buu melihat kemana-mana dan mencari beberapa saat. Tiba-tiba matanya berbinar dan dia menemukan Goku di balik batu yang menonjol. Aku akan menangkapmu dulu, jadi kamu tidak akan lari. Setelah mengatakan itu, Majin Buu mengeluarkan sepotong daging dari perut merah mudanya dan mengocoknya. Daging lembut itu segera berubah menjadi zat elastis seperti jeli, lalu dia menyipitkan matanya dan melemparkan potongan daging itu ke tempat Goku berada. Lihat, teknik macam apa itu? Bukankah itu terlalu ajaib? Tindakan Majin Buu menarik seruan dari banyak orang di dalam dan di luar stadion. Menggunakan daging tubuhnya sebagai senjata, mungkin tidak ada orang kecuali Majin Buu yang bisa mempelajarinya. Melihat hal tersebut, Goku tidak berani gegabah dan buru-buru menghindar, lalu ia meningkatkan kecepatannya dan melancarkan serangan dahsyat saat Majin Buu tidak memperhatikan. Bang, bang, bang. Kamehameha. Peluru energi berkelanjutan. Buu memuntahkan banyak peluru energi, dan dalam sekejap, banyak bola cahaya kecil menyebar ke seluruh tempat, seperti bintang yang indah, tapi masing-masing bintang kecil ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan sebuah planet.
Berbelok. Setelah teriakan keras, Kamehameha terbelah menjadi dua. Kecuali satu yang bertabrakan dengan bola cahaya dan meledak dengan hebat, yang lain menggali ke dalam arena dan keluar dari lempengan batu tempat Majin Buu berdiri. Hah! Majin Buu menatap kosong ke bawahnya sebelum energi ganas itu langsung menelannya. Peluang. Pertarungan antar ahli bisa berubah dalam sekejap. Mengambil kesempatan itu, Goku membombardir Majin Buu saat dia linglung. Boom! Boom! Meninju dan menendang, dia menyelesaikan banyak tindakan sekaligus. Goku juga tahu kalau transformasinya tidak bisa bertahan lama, jadi dia ingin menyelesaikannya secepatnya dan menentukan pemenangnya secepatnya. Puci, kepala bulat Majin Buu ambruk, bajunya kusut dan dadanya penuh bekas kepalan tangan, terlihat sangat menyedihkan. Lagi, Goku menyesuaikan postur tubuhnya, menghasilkan kekuatan di pinggangnya, mengepalkan tinjunya, dan meninju. Bang! Sebuah tinju yang berisi kekuatan yang sangat besar ditembakkan, menyebabkan udara meledak dengan suara yang menusuk telinga saat tinju tersebut menyebabkan gesekan dengan udara, mengirimkan gelombang kejut yang tidak terlihat. Cuaca berubah dan kekuatan 10.000 jin meninju dia. Mulut Majin Buu terbuka lebar dan ludah pun keluar. Perutnya benar-benar ambruk karena pukulan itu, dan kulit di punggungnya meregang beberapa meter karena elastisitasnya. Waktu seakan melambat beberapa saat sebelum tubuh Majin Buu terlempar ke belakang, terbang lurus seperti bola meriam. Bagaimana bisa Goku melewatkan kesempatan bagus ini? Ia mengejar Majin Buu yang sudah mengikuti ritmenya dan menyerang, membuat tubuh montok Majin Buu terpental ke atas dan ke bawah di arena seperti bola. Sangat kuat, Saiyan itu menekan Majin Buu. Mata Kai tertinggi timur melebar, jelas terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Goku. Ini kedua kalinya dia melihat Majin Buu dirugikan saat bertarung. Pertama kali melawan Dewa Penghancur sama ketika dia benar-benar diinjak-injak, dan kedua kalinya adalah sekarang. Wah, ayolah Bu. Sebagai teman dekat Majin Buu, Mei Fei sangat cemas sambil menggigit jari dan menghentakkan kakinya karena khawatir. Si ayah melirik putrinya dan tersenyum tipis. Goku saat ini jauh lebih kuat dari yang ada di karya aslinya. Dia hampir sekuat Goku yang sedang berlatih di planet Raja Kai saat Beerus muncul. Tapi Majin Buu juga tidak lemah, Majin Buu versi lengkap setidaknya tidak lemah. Ini adalah satu-satunya kesempatan Kakarot. Jika dia melewatkan kali ini, dengan staminanya yang terkuras, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Inilah kelemahan Super Saiyan 3. Ia adalah yang terkuat saat meletus, namun kekuatannya melemah setiap detik setelahnya. Dibandingkan dengan Mistik Gohan di tahap selanjutnya, terdapat perbedaan langit dan bumi. Kakarot harus memanfaatkan situasi ini untuk segera menang. Vegeta memasang ekspresi tidak sabar di wajahnya. Jika Goku tidak memanfaatkan momen ini, dia tidak akan bisa berpartisipasi di pertandingan berikutnya. Namun keberuntungan Goku sepertinya sangat bagus. Majin Buu yang lama dilempar oleh Goku mulai merasa pusing dan terjatuh ke tanah. Kenapa tanahnya terbalik? Majin Buu berdiri dengan susah payah, tapi matanya berputar dan dia terjatuh. Kontestan Goku memenangkan pertandingan pertama dan memasuki semifinal. Kusu yang bertindak sebagai wasit mengumumkan hasil pertandingan. Beberapa detik kemudian, Majin Buu bangkit dari tanah dan mengusap kepalanya sambil melihat sekeliling dengan bingung. Apa aku kalah? Tapi aku masih punya banyak jurus yang belum aku gunakan. Bab 694, dia juga Super Saiyan 3. Kemenangan Goku sangat tidak terduga. Sejujurnya, dia tidak lebih kuat dari Majin Buu, tapi Majin Buu terlalu canggung. Dia jelas memiliki bakat yang luar biasa, tapi dia tidak menunjukkannya di turnamen seni bela diri. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan banyak keahliannya dan karena jeda sesaat, seluruh pertandingan hancur. Majin Buu tidak akan kalah jika itu pertarungan sehari-hari. Setelah kalah, Majin Buu melompat ke sisi Mei Fei dan berkata dengan bodoh, Mei Fei, saya kalah. Yah, aku melihatnya. Mei Fei menatap Majin Buu dengan tidak senang, tiba-tiba merasa sedikit sedih. Keberuntungan saya tidak bagus, saya bertemu ibu saya di babak promosi, jika tidak, saya pasti akan berhasil mencapai babak final. Sekarang, kami berdua kalah. Sangat disesalkan dan juga menjengkelkan. Mei Fei ingin bersinar di turnamen, tapi hasilnya, sayang sekali. Aku hanya bisa meratapi kesialanku. Majin Buu memiringkan kepalanya, antena di atas kepalanya bergetar. Dia tidak tahu kenapa Mei Fei menghela nafas, tapi suasana hatinya pasti sedang buruk, jadi dia menarik wajahnya dan memasang wajah untuk membuat Mei Fei tertawa. Mei Fei merasa geli dan berkata, Bu, setelah turnamen, kami akan pergi berlatih. Dengan bakat Super Saiyan legendarisku, bagaimana aku bisa sekuat ini? Ketika saya menerobos, jika ada turnamen seni bela diri lain kali, saya pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita akan pergi berlatih. Ada banyak hal menarik di alam semesta. Majin Buu terkekeh. Faktanya, Majin Buu merasakan hal yang sama dimanapun, tetapi dia lebih menyukai lingkungan planet Hongshan. Ketika Mei Fei dan Majin Buu diam-diam memutuskan untuk pergi berlatih, orang lain juga berencana meninggalkan planet Hongshan untuk mencari peluangnya, Zhangya. Setelah dia dikalahkan dalam satu gerakan sebanyak 18 kali, dia bersembunyi di laboratorium orang Fei Daya dan meminta mereka mencari cara untuk membuatnya lebih kuat. Meski tujuan akhir sepertinya tercapai, ia tetap tersingkir di babak kedua babak promosi. Saat ini, melihat pertarungan antara Majin Buu dan Goku dengan matanya sendiri, dia merasa semakin lemah dan muncul ide untuk pergi bertualang.
Alam semesta ini begitu besar, aku melewatkannya, dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Bang! Suara gong terdengar, suaranya bergema di seluruh tempat. Pertandingan kedua babak final dimulai, Vegeta vs Xiang. Ini adalah pertarungan antara dua generasi. Vegeta satu generasi lebih tua dari Xiang, namun dia tidak berani meremehkan Xiang karena mengira dia hanyalah seorang anak kecil. Harus dikatakan bahwa selama mereka berhubungan dengan Xiaya, dia tidak akan meremehkan mereka. Sepertinya ada garis dalam kegelapan yang membuatnya merasa bahwa siapapun yang berhubungan dengan Xiaya harus diperlakukan dengan hati-hati. 7 tahun yang lalu, selama permainan Cell, Vegeta dan Xiang juga berada dalam kondisi kekuatan penuh Super Saiyan. Berapa umur Xiang saat itu? 7 tahun telah berlalu, dan kekuatan keduanya tidak lagi seperti dulu. Dari segi bakat, Vegeta yang merupakan pangeran Saiyan di masa lalu tidak berani meremehkan pangeran generasi baru Saiyan. Ini adalah pertandingan antara orang-orang dengan status dan kekuatan yang setara, jadi Vegeta membuang semua kesombongannya. Sebelum pertandingan kedua dimulai, arena yang sebelumnya rusak diubah kembali menjadi utuh oleh kekuatan magis Kusu. Vegeta dan Xiang saling memandang dan melompat ke arena dari kedua ujung. Layar LCD di atas langit memperlihatkan keduanya dari dekat dan semua orang di kursi penonton dapat melihat penampilan tegas mereka. Gunakan kekuatan penuhmu dan jangan berpikir untuk menyembunyikannya atau kamu akan kalah dalam pertandingan dengan penyesalan yang sama seperti Majin Buu itu. Begitu dia memasuki arena, Vegeta dengan dingin berkata kepada Xiang. Kebiasaan menyembunyikan kekuatan, meski bisa menjaga stamina hingga menentukan kekuatan lawan, namun akan merugikan diri sendiri jika tidak dilakukan dengan benar seperti Majin Buu. Xiang mengangguk, itulah yang saya inginkan. Lalu aku akan membiarkanmu melihat kekuatan penuhku. Begitu suaranya turun, Xiang berteriak keras dan langsung berubah menjadi Super Saiyan 2. Melihat ini, Vegeta menyeringai penuh minat dan cahaya muncul dari matanya yang penuh tekad saat dia melepaskan kekuatan penuhnya di depan semua orang. Wus, energi yang tak ada habisnya menyebabkan angin puyuh muncul, meniupkan debu kemana-mana. Apakah ini akan menjadi pertarungan lain antara Super Saiyan 2? Setelah melihat pertandingan sebelumnya, semua orang mulai sangat menantikannya. Tidak, ini bukan hanya Super Saiyan 2. Setelah bertransformasi menjadi Super Saiyan 2, aura Vegeta masih terus meningkat. Pembuluh darah di dahinya menggeliat dan setiap otot di tubuhnya gemetar. Dengan suara benturan, seolah-olah semacam batasan telah dilanggar, kekuatan Vegeta meningkat pesat, segera menembus batas Super Saiyan 2. Itu Super Saiyan 3, seru Krillin. Kapan Vegeta menguasai transformasi ini? Piccolo mengerutkan kening dalam-dalam. Aura Vegeta tidak stabil seperti Goku, tapi tidak diragukan lagi itu adalah Super Saiyan 3. Kapan masing-masing dari mereka menjadi begitu kuat? Piccolo menghela nafas dengan emosi. Perbedaan di antara mereka tidak terlalu besar beberapa tahun yang lalu, namun sekarang secara bertahap semakin melebar. Ini akan menyenangkan. Melihat Vegeta berubah menjadi Super Saiyan 3, mata Xiaya berbinar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuh ke depan. Dalam ingatannya, Vegeta terkuat yang pernah dicapai adalah Super Saiyan 2. Meskipun Super Saiyan 2 miliknya telah disempurnakan sampai batas tertentu dan kekuatannya dapat menandingi Super Saiyan 3, dia tidak pernah benar-benar bertransformasi menjadi Super Saiyan 3. Saya baru saja mengatakan bahwa dengan kemampuan Vegeta, bertransformasi menjadi Super Saiyan 3 seharusnya tidak menjadi masalah. Pada karya aslinya, Vegeta pasti mampu melakukannya di tahap selanjutnya, namun karena transformasi ini terlalu membebani tubuh, setelah beberapa perbaikan, ia mengintegrasikan kekuatan Super Saiyan 3 menjadi Super Saiyan 2 yang lebih lengkap. Ini mirip dengan transformasi Super Saiyan 2 kekuatan penuh Xiaya, tetapi tampaknya Super Saiyan 2 Vegeta seharusnya merupakan jenis bentuk lain. Kali ini dia berinisiatif untuk bertransformasi menjadi Super Saiyan 3. Pertama, karena dia terpengaruh oleh transformasi Goku. Kedua, Vegeta belum mencapai puncak pada tahap selanjutnya dan belum menemukan jalur yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Mungkin dia baru saja menyentuh ambang batasnya sedikit dan belum sepenuhnya memahami kekuatan Super Saiyan 3. Astaga, Super Saiyan 3 lainnya. Vegeta ini sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari mantan pangeran. Terjadi diskusi yang meriah di kursi penonton. Bagaimana itu? Nak Xiang, apakah Super Saiyan 3 ku mengejutkanmu? Vegeta tersenyum arogan, menikmati sepenuhnya perasaan berkuasa. Meskipun transformasi tersebut merupakan beban yang sangat besar bagi tubuhnya, terlihat dari kulitnya yang sedikit pucat, perasaan dipenuhi dengan kekuatan sangatlah baik. Ini adalah pertarungan antara orang-orang dari dua level berbeda. Vegeta pasti akan menang. Tides-lah yang berbicara. Meski dia tidak bisa melihat adegan pertarungan, dia bisa melihat wujud mereka saat keduanya berhenti di arena untuk berbincang. Rambut panjang Vegeta mencapai pinggangnya dan dahinya menonjol ke depan. Ini jelas merupakan transformasi tingkat tinggi. Seperti yang diharapkan dari suaminya, dia sangat kuat. Namun Caulifla, yang berdiri jauh di seberang, tidak yakin dengan perkataan Tides. Apa yang kamu bicarakan? Bos saya yang lebih berkuasa. Tunggu sampai bos menyerang, Vegeta akan dirobohkan hanya dalam 2 pukulan. Gadis kecil, apa yang kamu bercanda? Celana ketat memelototinya. Caulifla tak mau kalah dan mengerucutkan bibirnya. Jika bukan karena aturan planet Hongshan, dia benar-benar ingin membiarkan wanita ini merasakan rasa takut.
Kale terjepit di antara keduanya, menggoyangkan lengannya tidak tahu harus berkata apa. Kak, ayo kita tonton saja pertandingannya, dia terlihat sangat cemas. Oke, aku tidak perlu merendahkan diriku sampai ke level wanita itu. Caulifla mengangkat kepalanya dengan penuh kemenangan, dan kemudian mata hitamnya memandang ke arah arena dengan tatapan penuh harap, terlihat cukup bersemangat. Apa? Celana ketatnya berpunuk 2 kali. Dia juga tidak ingin merendahkan dirinya ke level yang sama dengan seorang gadis kecil. Di arena, Xiang menyaksikan Vegeta berubah menjadi Super Saiyan 3 dengan terkejut. Tentu saja, dia juga dapat melihat bahwa Vegeta sebenarnya mengalami kesulitan yang cukup besar. Dia pasti belum lama mempelajari transformasi ini. Lalu keduanya mulai bertarung dengan cepat. Saat pertarungan berlangsung, wajah Vegeta berubah menjadi jelek. Meski sudah bertransformasi menjadi Super Saiyan 3, saat menghadapi Super Saiyan 2 Xiang, ia merasa tinjunya seperti mengenai kapas. Dia jelas telah berubah menjadi Super Saiyan 3, tapi mengapa dia tidak bisa menahan Super Saiyan 2 milik Xiang? Setelah memeriksanya beberapa kali, Vegeta mulai merasa kesal. Mengapa ini terjadi? Semua orang yang hadir merasa bingung. Bab 695, mengambil jalan baru. Tidak ada keraguan bahwa Super Saiyan 3 lebih kuat dari Super Saiyan 2, namun ini adalah pertama kalinya Vegeta bertransformasi, apalagi dia hanya mampu melakukannya dengan susah payah, jadi intinya dia masih belum sepenuhnya menguasainya. Sedangkan Xiang yang mengatakan bahwa wujudnya adalah Super Saiyan 2 sebenarnya sedikit salah. Xiang telah meniru Xiaya selama bertahun-tahun, menantikan hari ketika dia akan mengasah Super Saiyan 2 ke level kekuatan penuh, yang akan sebanding dengan kekuatan Super Saiyan 3. Namun pada akhirnya keberuntungan Xiang tidak sebaik Xiaya, lagi pula pondasinya tidak sekokoh Xiaya. Oleh karena itu, setelah bekerja keras selama beberapa tahun, Xiang menemukan bahwa dia tidak dapat mencapai bentuk kekuatan penuh Super Saiyan 2 yang, secara teoritis seharusnya tidak ada, jadi dia mengubah arahnya dan mengikuti jalan ibunya Siling, dan secara khusus menambahkan bagian tersebut, untuk menyempurnakan keilahian dalam pelatihannya. Belum lagi, hasil ini sangat signifikan karena setidaknya membuat transformasi Super Saiyan 2 miliknya menjadi lebih kuat. Selama 3 tahun pelatihan yang pahit, meskipun ia tidak dapat sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk pelatihan karena Caulifla dan Kale, bimbingan Siling dan Miers tidak sia-sia. Di bawah bimbingan mereka, Xiang maju menuju jalan yang paling benar, dan mungkin akan mampu mencapai keadaan misterius Super Saiyan. Bas, Xiang melepaskan auranya, menyebabkan ekspresi Vegeta tiba-tiba berubah. Dia memiliki banyak pengalaman dan tahu bahwa semakin lama penundaannya, semakin merugikannya, jadi dia mengertakkan gigi dan menciptakan gelombang energi yang kuat untuk menyerangnya. Gemuruh. Aura kuat menyebar yang menyebabkan pemandangan segera berubah menjadi sangat kacau. Tekanan yang sangat besar menyelimuti area seluas 1 kilometer, seperti tutup panci yang menutupi hati setiap orang, merusak tubuh dan pikiran. Semua orang yang hadir merasa kesulitan bernapas, dan wajah mereka berangsur-angsur menjadi pucat. Dunia bawah, surga. Para ahli dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Grand Kai, menyaksikan adegan pertandingan yang dikirimkan dari planet Hongshan. Setelah melihat pertarungan sengit antara Vegeta dan Xiang, mereka semua menelan ludah dan merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Pertarungan sebelumnya antara Goku dan Majin Buu sudah mengejutkan mereka. Pertarungan saat ini tidak kalah dengan pertarungan tadi, dan itu membuat mereka gemetar. Berapa banyak ahli di planet Hongshan di dunia kehidupan? Terlalu menakutkan, tidak ada satupun yang lemah. Bagaimana orang-orang Saiyan itu bisa begitu kuat? Iya, ada apa dengan era ini? Ahli seperti ini belum pernah muncul di dunia bawah selama bertahun-tahun. Pikon dan ahli dunia bawah lainnya merasa sudah sekian lama hidup sia-sia, terutama Pikon. Dia tahu bahwa di planet Hongshan, Xiaya, Siling, dan Miers adalah ahli sesungguhnya. Ketika dia bertarung melawan Bojack lebih dari 20 tahun yang lalu, jika bukan karena mereka, mustahil bagi mereka untuk kembali dengan selamat. Grand Kai mengelus janggut abu-abunya saat mata di bawah kacamata hitam menyaksikan pertandingan dengan tatapan serius. Tidak heran kedua Kai-sama tertinggi juga pergi ke planet Hongshan secara langsung. Jika mereka tahu bahwa ada ahli seperti itu di dunia fana, para dewa akan berada dalam kekacauan. Untungnya, dilihat dari situasi saat ini, Kai tertinggi tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang penting di planet Hongshan. Planet Hongshan, di arena. Pertarungan antara Vegeta dan Xiang masih berlangsung, namun seiring berjalannya waktu, situasi menjadi semakin tidak menguntungkan bagi Vegeta. Setelah meledak dengan kekuatan yang begitu besar sebelumnya, Vegeta perlahan-lahan kelelahan. Sepertinya Xiang akan memenangkan pertandingan ini, 18 duduk di sebelah Siling, sedikit menyempitkan mata safirnya yang biru dan memperlihatkan senyuman. Xiaya mengangguk, Xiang telah memulai jalur pelatihan keilahian, tetapi jalur ini sangat sulit. Jalan pelatihan keilahian penuh dengan rintangan, dan kebanyakan orang tidak dapat mencapai akhir atau menyerah di tengah jalan atau mandek di tengah jalan, atau di tengah jalan jatuh ke jalan yang jahat. Xiaya, yang telah berhasil menyelesaikan jalur pelatihan keilahian, adalah yang paling memenuhi syarat untuk mengevaluasinya. Lagi pula, meskipun Siling dan Miers mendapat bantuan dari Whis dan Creating God Star, mereka masih berdiam diri pada langkah terakhir itu. Melangkah menyeberang seperti perbedaan antara langit dan bumi. Itu tidak sebanding dengan Dewa Super Saiyan yang mengandalkan fusi, tapi alam ilahi yang sebenarnya.
18 tidak melatih keilahiannya, jadi dia secara alami tidak dapat memahami betapa sulitnya itu. Kekuatannya, selain sedikit berasal dari penggabungan, dilatih oleh dirinya sendiri. Saya harus mengatakan bahwa fisik android sungguh ajaib. Dia awalnya hanya penduduk bumi biasa, tapi setelah dia berubah menjadi android, dia mendapatkan fisik yang melebihi Saiyan. Kita harus tahu bahwa bahkan orang Saiyan akan mencapai kemacetan ketika kekuatan pertempuran mereka mencapai beberapa ratus ribu dan hanya beberapa orang yang bisa menerobosnya. Tapi 18, dia tidak hanya bisa menerobos, sepertinya dia juga tidak punya batas, dan dia kekuatan bisa terus meningkat. Memikirkan hal ini, Siaya bertanya-tanya apakah android, keberadaan ajaib ini, terutama yang memiliki energi tak berujung seperti 17 dan 18, dapat diubah oleh Dr. Gero sendirian dengan kebijaksanaannya. Mungkinkah hal itu terjadi dengan bantuan kekuatan eksternal? Kembali ke masa sekarang, melihat dua orang bertarung keras di bawah, Kai tertinggi lama dan Kai tertinggi timur terlihat cukup emosional, terus-menerus mengangguk dan menggelengkan kepala. Hanya setelah datang ke planet Hongshan, barulah mereka benar-benar memahami betapa menakutkannya manusia di dunia fana. Terutama Kai tertinggi timur, wajahnya memerah mengingat pemikiran naifnya sebelumnya. Dia dulunya takut pada Majin Buu, tapi sekarang dia tiba-tiba menemukan bahwa di antara manusia saja, ada 3 atau 4 orang kuat dengan kekuatan yang sebanding dengan Majin Buu, tidak termasuk Dewa Penghancur Sama dan istrinya. Seperti yang diharapkan dari putra Dewa Penghancur Sama, kekuatannya sungguh menakutkan. Kai tertinggi yang lama tampak ramah, dibandingkan dengan jalur jahat transformasi Vegeta, Siang jelas telah melangkah ke jalur pelatihan keilahian yang mendapatkan kesan baiknya. Tahap selanjutnya dari pelatihan jalur ketuhanan adalah, negara misterius, Super Saiyan, yang merupakan alam yang sangat mendalam. Selain itu, identitasnya adalah putra Dewa Kehancuran, jadi Kai tertinggi yang lama memandangnya dengan pandangan yang lebih baik. Seperti yang diharapkan dari anak-anak Dewa Penghancur Sama. Selain Siang, Dewa Penghancur Sama memiliki 2 orang putri yang juga sangat luar biasa. Kai tertinggi yang lama dapat melihat bahwa gadis bernama Mei Fei, jika bukan karena nasib buruk, juga bisa menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Dia mungkin juga ahli tingkat Majin Buu. Pertarungan Vegeta dengan Siang berakhir. Sayangnya, Vegeta kalah sedikit dan jalannya di turnamen berakhir di sini. Kasihan sekali Vegeta, jika kamu bisa bertahan lebih lama lagi, kamu mungkin akan menang. Ucap Goku dengan menyesal sambil memberikan Senzu Bin kepada Vegeta setelah dia turun. Vegeta memakan kacang Senzu dan kekuatannya kembali ke kondisi puncaknya, lalu mendengus dingin. Dia bukanlah seseorang yang tidak mampu menanggung kerugian. Dia belum pernah kehilangan cukup banyak waktu sejak dia datang ke bumi. Jangan sombong Kakarot, anak Siang itu sangat kuat. Jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa kalah darinya. Goku mengepalkan tinjunya dan memukul telapak tangannya, matanya tegas, aku akan melakukan yang terbaik. Vegeta berbalik dan berjalan ke sisi lain, lalu dia menyilangkan tangan dan merenung. Dia jelas telah berubah menjadi Super Saiyan 3, dan kekuatannya meningkat pesat, jadi mengapa dia masih kalah dari Siang yang dalam bentuk Super Saiyan 2? Apa rahasia di baliknya? Vegeta merenung, mengingat pertarungan sebelumnya. Secara teori, Super Saiyan 3 lebih kuat dari Super Saiyan 2, tapi saya tetap kalah. Selain karena kekuatan pertempuran keadaan normalku, alasan pentingnya mungkin karena Super Saiyan 2 milik Siang tidak sama dengan transformasi biasa. Ini tidak seperti maju secara membabi buta dari Super Saiyan 1. Perkembangan Super Saiyan selanjutnya mungkin tidak hanya terjadi secara membabi buta melalui superimposisi. Transformasi Super Saiyan 3 cocok untuk Kakarot, tapi tidak untuk saya. Saya harus menemukan metode baru dengan Super Saiyan 2 sebagai fondasinya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan cahaya muncul di benaknya. Vegeta sepertinya telah menemukan sesuatu. Mungkin Super Saiyan 3 tidak sesempurna kelihatannya, lagi pula terlalu membebani tubuh. Samar-samar, Vegeta bisa melihat jalan yang lebih luas. Beralih untuk melihat ke arah Goku, yang sedang menantikan pertandingan berikutnya, mulut Vegeta tersenyum, Kakarot, kamu mungkin benar-benar kalah dariku kali ini. Bab 696, Kekuatan yang Menakutkan. Saat ini, Vegeta menyadari ciri-ciri transformasi Super Saiyan. Pikirannya bertepatan dengan pikiran Kai tertinggi yang lama. Vegeta secara bertahap membentuk ide-ide baru untuk mengembangkan Super Saiyan setelah mengetahui bahwa jalur Super Saiyan 3 tidak cocok untuknya. Orang-orang kuat seperti Vegeta semuanya memiliki tekadnya sendiri. Sekarang dia telah melihat perbedaan jalan mereka, dia akan memilih jalan yang menurutnya cocok dan terus menempuhnya. Dengan bakat Vegeta, dia mungkin bisa mengembangkan transformasi Super Saiyan yang berbeda. Padahal, di multiverse, jalur akhirnya semua sama, jadi pasti lebih tepat untuk mencapai puncak alam semesta dan menjadi luar biasa. Hanya manusia yang secara membabi buta meningkatkan kekuatan mereka dan setelah beberapa dekade atau beberapa ratus tahun, mereka hanyalah tumpukan tulang kering, menghilang di tengah derasnya waktu karena mereka tidak mampu mencapai langkah terakhir. Vegeta menundukkan kepalanya sambil merenung sejenak, dan semakin merasa bahwa dia telah menemukan jalan yang benar. Senyuman muncul di bibirnya dan kemudian matanya beralih ke arah arena. Saat ini, pertarungan antara Miers dan 18 sedang berlangsung. Ini adalah pertarungan lain di level yang berbeda, dan bahkan Goku atau Vegeta dapat belajar banyak darinya. Karena kedua orang yang bertarung sangat dekat dengan alam ilahi, akan selalu ada fluktuasi misterius selama pertarungan mereka.
Setiap gerakan, setiap bentuk, setiap serangan, dan setiap pertahanan memiliki ritme yang tidak dapat dijelaskan, dan setiap tindakan penuh dengan keindahan yang tak terbatas. Tampaknya di tengah reaksi mereka yang tak terhitung jumlahnya, tindakan mereka adalah yang paling benar. Goku sangat senang saat dia menyaksikan dengan penuh semangat, matanya berbinar penuh harap. Ketika Goku menempatkan dirinya pada salah satu posisi mereka dan melakukan simulasi, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa melakukan sebaik mereka, apapun yang terjadi. Seolah-olah setiap tindakan mereka adalah gerakan terbaik yang mereka temukan setelah berlatih ribuan kali. Luar biasa, ini adalah jenis pertarungan yang ingin saya lakukan. Goku bergumam pada dirinya sendiri. Jika kita naik, kita mungkin akan terjatuh hanya dalam satu gerakan. Vegeta menghela nafas saat dia melihat. Pertengkaran antara orang-orang kuat adalah kesempatan terbaik untuk belajar, tetapi jika perbedaannya terlalu besar, Anda pasti akan merasa tidak berdaya dan frustrasi, dan dalam kasus yang parah, hal itu akan memengaruhi kepercayaan diri Anda. Tapi, mereka sangat kuat. Goku tersenyum optimis dan berkata dengan serius, setelah menyaksikan pertarungan mereka, saya menyadari perbedaan antara saya dan para ahli top. Saya harus bekerja lebih keras di masa depan, jika tidak, saya hanya akan semakin tertinggal. Vegeta menatap Goku dengan bingung dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Kakarot, kamu benar-benar seseorang yang tidak mau mengaku kalah, tapi kapan kamu punya ide untuk bisa mengimbangi mereka? Ini mungkin alasan mengapa dia tidak sebaik Kakarot. Dedikasinya terhadap seni bela diri tidak ada bandingannya. Mengingat saat Goku lahir, bukan tanpa alasan ia bisa beralih dari prajurit tingkat rendah dengan kekuatan pertempuran satu digit ke tahap sekarang. Kemudian, Vegeta dengan cepat mendapatkan kembali kepercayaan dirinya karena dia, yang telah menemukan jalan baru, tidak lebih buruk dari Goku. Matanya menoleh untuk melihat pertarungan antara Miers dan 18 dengan ekspresi serius. Di matanya, api terlihat menyala. Situasi Miers sangat mirip dengan situasinya. Saiyan perempuan dari mantan planet Vegeta dengan bakat prajurit tingkat tinggi tidak memperlihatkan wujud Super Saiyan 3-nya di depan semua orang. Sebaliknya, dia mempertahankan penampilan normalnya dengan rambut hitam dan pupil hitam. Namun, bentuk ini membangkitkan rasa penasaran Vegeta. Di atas Super Saiyan 2, tidak hanya ada Super Saiyan 3. Sementara Goku dan Vegeta perlahan-lahan memahami dampak pertarungan di arena, banyak orang yang terkejut dengan pertarungan tersebut. Mereka begitu asyik menonton sehingga mereka bahkan tidak menyadari ekspresi berlebihan mereka. Akhirnya, setelah sekitar 30 menit pertarungan sengit, Miers perlahan-lahan dirugikan. Bahkan Super Saiyan negara misterius pun bisa merasa lelah setelah pertarungan yang berkepanjangan. Miers, kamu akan kalah, 18 tersenyum sambil berdiri tidak jauh dari Miers. Alis Miers terangkat dan tertawa getir, diam-diam menyetujui. Kekuatan pertempuran normal mereka berdua tidak jauh berbeda, namun stamina mereka benar-benar berbeda. Miers menghela nafas, sepertinya saya akan kalah, tetapi tidak mungkin bagi Anda untuk mengalahkan saya dengan mudah. Suaranya baru saja jatuh, dan Miers dengan cepat menyesuaikan keadaannya saat cahaya luar biasa seperti burung phoenix warna-warni naik ke langit, dan pada saat yang sama bibir kemerahan Miers bergumam pelan. Bintang mengamuk. Aliran udara di sekitar tubuhnya tidak bisa berhenti berputar, dan dalam sekejap, bila-bila kecil yang tak terhitung jumlahnya setipis sayap jangkrik mulai melayang di sekitar tubuh Miers. Serangan area luas ini adalah keahlian khusus Mei Ling, tapi Miers juga merupakan bagian dari Mei Ling, jadi dia juga sangat ahli dalam menggunakannya. Tanpa menahan apapun, serangan yang disebut Star Serampage didorong ke depan, cahaya yang berkilauan tersebar di seluruh tempat dan diatur secara berurutan. Mengikuti perintah Miers, titik cahaya kecil yang menutupi seluruh ruangan melesat seperti laser. Desir, desir, desir. Bintik-bintik cahaya yang berkilauan itu seperti bintang di langit malam, memancarkan cahaya yang terang dan cemerlang. Itu sangat indah, tapi seperti bunga popi berwarna cerah, penuh bahaya. Ruang di sekitarnya seakan-akan terbakar dan hancur karena reaksi energi tinggi, seperti peluru yang ditembakkan ke dalam air, menimbulkan riak yang murni terbuat dari energi. Melihat ini, wajah cantik 18 berubah menjadi sangat serius, dan dengan teriakan keras, penghalang energi hijau muda terbentuk di sekelilingnya. Gemuruh, hanya gemerisik angin yang terdengar, dan semua serangan ini menimpa penghalang energi 18. Boom, boom, seolah-olah dunia sedang dilahirkan, kekacauan utama bergejolak dan sinar cahaya yang luar biasa menutupi seluruh arena sebelum meledak. Massa udara membubung ke langit dan suara, hantaman, pecahan kaca terdengar. Energi tirani yang besar dan perkasa membawa api saat mereka menembus perisai yang dipasang oleh Kusu. Perisainya rusak. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba itu membuat takut penonton yang hadir. Energi di sekitarnya meningkat tajam, dan dengan keras, tubuh dan pikiran mereka terkena gelombang-gelombang kejut yang brutal dan mendominasi. Mereka sangat terkejut hingga tidak bisa bernapas. Wajah mereka menjadi pucat, dan melihat energi yang meluap akan menelan mereka, Siaya berteriak pada Kusu, Kusu, giliranmu untuk mengambil tindakan. Ya, Siaya sama. Kusu mengangguk dan dengan tenang melihat energi yang mendatangkan malapetaka. Dia dengan cepat mengetukkan tongkatnya ke dalam kehampaan dan seberkas cahaya yang luar biasa menyebar ke angkasa, lalu menembus kabut air yang kabur sebelum menelan energi itu. Tanpa bersuara, energi kacau itu memadat seketika, dan kemudian berubah menjadi titik cahaya yang menyilaukan, menghilang seperti cahaya bintang. Hilang, energi itu telah hilang.
Saya hampir mengira saya akan mati sekarang. Di antara penonton, para Saiyan yang selamat dari bencana dan para alien yang diundang untuk menonton turnamen tersebut, menepuk dada mereka dengan rasa takut yang masih ada. Goku ternganga, ekspresinya muram dan matanya tajam, sangat kuat. Aku bahkan tidak bisa bernapas sekarang, dan energi yang begitu kuat, menghilang secara misterius. Vegeta berkata, mungkin kita harus memperhatikan gadis itu, dia mungkin orang yang paling berkuasa. Goku menggaruk kepalanya, khusus sepertinya sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia sangat kuat. Anda tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Mereka mungkin terlihat kecil, tapi bisa jadi sangat kuat. Gadis bernama Kusu itu terlihat berbeda dari penduduk bumi, mungkin dia berasal dari ras khusus. Vegeta menebak. Di tribun penonton, Siaya memarahi sambil bercanda, ini hanya sebuah turnamen. Apakah Miers dan Lazuli perlu menggunakan begitu banyak kekuatan? Jika Kusu tidak bereaksi tepat waktu sekarang, maka sedikit energi itu, meski tidak banyak, sudah cukup untuk menghancurkan seluruh arena dan melukai banyak orang. Siling memutar matanya ke arahnya, kekuatan adalah bagian dari diri kita. Jika kita ingin mengalahkan lawan, tentunya kita harus menggunakan seluruh kekuatan kita, tapi Kusu benar-benar kuat, meski dia tidak bisa dibandingkan dengan Whis, seharusnya tidak ada banyak perbedaan. Malaikat dilahirkan dengan kekuatan yang dahsyat. Kusu tidak bisa dibandingkan dengan Whis, tapi pengalamannya yang terakumulasi selama bertahun-tahun masih jauh lebih banyak daripada Siaya dan yang lainnya. Siapa tahu, malaikat terlemah berada di alam ilahi tingkat keempat. Kami masih terlalu jauh dari mereka. Siaya berbicara dengan lemah. Alam ilahi tingkat keempat sangat kuat, tetapi pada saat yang sama, dia, yang memiliki kekuatan dewa penghancur dan dewa waktu, juga tidak lebih lemah. Pada akhirnya, perbedaan di antara mereka hanya akan diketahui setelah pertarungan. Babak 697, menantang Kusu. Pada saat ini, Kusu, yang melayang di langit, berkata dengan suaranya yang jernih seperti Oriole, Lazuli memenangkan pertandingan ketiga babak final. Nyonya Lazuli, Nyonya Lazuli, Nyonya Miers, Nyonya Miers. Teriakan antusias pecah secara bergelombang, dan meskipun mereka baru saja dihadapkan pada ancaman kematian, mereka tampaknya tidak peduli sama sekali. Saiyan adalah ras yang demikian, mereka menjadi sangat antusias saat menghadapi orang-orang kuat yang mereka sembah. Wow bos, pertarungan tadi sungguh luar biasa. Bibi dan lawannya sangat kuat. Mata Caulifla berkilat penuh hormat, bos, apakah bentuk rambut hitam itu berarti dia belum berubah? Mungkinkah seseorang masih bisa menjadi begitu kuat tanpa bertransformasi? Itu adalah keadaan misterius Super Saiyan, dan itu adalah bentuk yang lebih maju dari Super Saiyan 3. Oh, jadi begitu. Caulifla mau tidak mau mengangguk, tapi dia tidak tahu apa itu keadaan misterius. Untuk mengatakan siapa yang paling terkejut dengan pertarungan antara Miers dan 18, tidak diragukan lagi adalah orang-orang dari bumi. Mereka mengetahui tentang 18 dan memiliki pemahaman dasar tentang kekuatan sebelumnya, sehingga mereka bahkan lebih terkejut. Android 18 menjadi sangat canggih. Semua orang tidak percaya, meskipun mereka pernah mendengar Tarbell berbicara tentang kekuatan 18 sebelumnya, mereka tetap terkejut setelah melihatnya. 7 tahun yang lalu, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Cell, tapi sekarang dia telah menjadi seseorang yang hanya bisa mereka hormati. Apa yang terjadi dalam 7 tahun terakhir yang menyebabkan kekuatan pertempuran 18 tumbuh begitu besar? Namun mereka tidak terlalu berpikir panjang, karena pertandingan selanjutnya semakin menarik perhatian. Siaya vs Siling, ini mungkin pertandingan paling menarik dari keseluruhan turnamen. Siaya akan bertarung. Goku merasa bersemangat saat dia melihat ke arah arena dengan penuh perhatian. Vegeta juga menatap tajam ke matanya, Siaya dan Siling belum pernah mengungkapkan kekuatan penuh mereka sebelumnya, saya berharap dapat melihat lebih banyak kali ini. Sepertinya sejak mengenal Siaya, dia masih belum tahu seberapa kuat Siaya. Setiap kali dia mengira telah menemukan batasan Siaya, dia menemukan bahwa masih ada jurang maut di bawahnya. Tidak ada gunanya mengejar tanpa tujuan, jadi dia ingin melihat di mana batasnya. Tapi dia jelas akan kecewa. Dari keadaan saat ini, kecuali Kusu, tidak ada seorang pun yang hadir di sini yang bisa memaksa Siaya untuk mengungkapkan kekuatan penuhnya. Sekarang giliran kita. Siaya terkekeh dan berdiri. Tunjukkan belas kasihan padaku, kata Siling sambil tersenyum. Jangan khawatir. 2 berkas cahaya terbang turun dari tempat tertinggi dan mendarat di arena. Detik berikutnya, tekanan tak terlihat menyebar ke segala arah dan udara seolah membeku. Semua orang terintimidasi oleh aura ini saja. Leluhur, menurutmu apa hasil pertarungan antara Dewa Penghancur Sama dan istrinya? Kai tertinggi timur bertanya dengan suara rendah. Kai tertinggi tua menunduk dengan tatapan dalam di matanya, kekuatan Dewa Penghancur Sama tidak perlu dipertanyakan lagi, tapi Nona Siling juga sangat kuat. Bagaimanapun, ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik. Petik 2, petik 2. Kai tertinggi timur memutar matanya. Rasanya seperti tidak mengatakan apapun. Namun, Kai tertinggi timur duduk dengan benar dan menatap ke bawah tanpa mengedipkan matanya. Pertarungan di mana Dewa Penghancur Sama akan mengambil tindakan secara pribadi, mungkin orang biasa tidak akan bisa melihatnya. Desir, Siaya dan Siling menyerang. Keduanya menunjukkan pengekangan dan tidak menggunakan serangan skala besar, namun tingkat keseruannya tidak lebih buruk dari pertarungan sebelumnya dan tetap memukau.
Apalagi saat Siling menggunakan skill rahasia cloning, serangan gabungan dari dua sosok identik itu mengejutkan semua orang. Bang, bang, bang. Pertempuran sengit masih berlangsung. Xiaya tidak menggunakan kekuatan Dewa Waktu dan Dewa Kehancuran dan hanya menggunakan tubuh fisiknya untuk bertarung. Namun meski begitu, dia mampu memberikan tekanan pada Siling. Mereka saling meninju dengan cepat, tapi pertarungan indah itu masih mempesona. Kecepatan yang mengerikan. Goku dan Vegeta sudah tidak bisa melihat gerakan mereka, mata mereka terbuka lebar dan wajah mereka memerah. Ayolah Xiaya, pukul, semua gerakan sebelumnya hanyalah kedok. Mata Vegeta terbuka lebar. Tidak, itu hanya bayangan. Goku menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Vegeta melihat sekeliling. Bang! Sebuah pukulan kuat menyerangnya tetapi diblok oleh lengan Siling yang disilangkan. Energi tinju tersebar secara horizontal. Hah! Goku terkejut. Dia jelas tidak membuat kesalahan, itu hanya bayangan. Ya, itu memang bayangan sisa. Vegeta berkata dengan sungguh-sungguh, keringat menetes di wajahnya, lihat sekilas, Siling itu juga merupakan bayangan. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Siling, yang telah memblokir pukulan keras Xiaya, langsung berubah menjadi ilusi bersama Xiaya. Di saat yang sama, pemandangan serupa muncul di sudut lain arena. Bang! Kekuatan yang kuat muncul kembali, dan arena yang mengeras tiba-tiba tenggelam, membentuk sebuah kawah. Satu Siling terjatuh di tengah kawah. Hah! Energi turbulen menyebar ke segala arah. Xiaya dan Siling muncul dan menghilang sambil saling menyerang. Aku tidak tahu apakah itu tubuh asli atau bayangannya, Goku menenangkan diri dan tersenyum pahit. Meskipun itu hanya bayangan, serangannya nyata. Vegeta menelan ludah dan jantungnya tiba-tiba mulai berdetak lebih cepat. Kalau begitu, kita bahkan tidak bisa mengalahkan bayangan mereka. Sepertinya begitu. Hari ini, Vegeta benar-benar memperluas wawasannya, membuatnya sangat bersemangat. Jika Goku dan yang lainnya pun seperti ini, maka yang lain akan lebih buruk lagi. Pertarungan berlanjut untuk beberapa saat. Bang! Xiaya mengepalkan tinjunya dan melambaikannya saat angin yang dihasilkannya terus menyebar dalam gelombang, memaksa Siling dari tengah arena ke tepi. Kemudian sosoknya berkedip-kedip, dan dia dengan cepat bergegas menuju Siling. Sebelum gelombang di belakangnya terbentuk, dia sudah menggunakan telapak tangannya untuk menyerang tubuh langsingnya. Bang! Mata Siling berkobar-kobar, dan senyuman tipis muncul di sudut mulutnya, dengan tegas menghalangi serangan Xiaya. Kaca, tubuh Siling terbang keluar arena dan mendarat di perisai di udara. Perisai stabil bergetar beberapa saat sebelum menjadi stabil. Terbang di atas arena lagi, Siling menghela nafas, saya kalah. Kekuatan alam ilahi masih belum bisa aku tahan. Ini hanya pertarungan latihan. Tidak ada pihak yang menggunakan gelombang energi yang bersinar, mereka hanya mengandalkan gerakan berkecepatan tinggi dan keterampilan tempur. Bisa dibilang sederhana, tidak mewah, tidak pamer, tapi sangat mengasyikkan. Keterampilannya hampir dilatih sampai puncak. Senyuman muncul di wajah Xiaya. Pada level mereka, pada dasarnya mereka dapat dengan cepat menilai siapa yang kuat dan lemah. Dampak pertarungan ini pada semua orang bahkan lebih besar daripada pertarungan antara Miers dan 18. Pertarungan antara Miers dan 18 memiliki jurus dan trik yang beragam, dan sangat seru. Keterampilan tempur penonton tampaknya telah berevolusi ke tingkat yang sangat tinggi dan mereka dapat menentukan jalan masa depan mereka sendiri. Namun pertarungan antara Xiaya dan Siling berada di level lain. Kembali ke keadaan aslinya, misterius, dan berada di alam yang sama sekali berbeda. Ini lebih merupakan fantasi daripada seni bela diri. Meskipun aku baru saja menontonnya, aku tidak mengerti apapun. Goku menggaruk kepala dan telinganya, tidak dapat memahami apapun. Vegeta melipat tangannya di depan dada dan mengangguk, setiap gerakan mereka jelas sangat sederhana, tetapi ketika dihubungkan bersama, mereka menjadi sangat kuat. Lagi pula, kita tidak bisa mempelajari gerakan-gerakan ini. Mereka benar-benar berbeda dari kita, dan seharusnya ada faktor lain di antaranya sebagai jembatan. Piccolo mengenang pertarungan tadi, dan semakin dia memikirkannya, semakin mendalam rasanya. Seperti yang dikatakan oleh Kai tertinggi yang lama, ini adalah pertarungan dalam dimensi yang benar-benar berbeda. Sejujurnya, meskipun pertarungan antara Xiaya dan Siling luar biasa, mereka hanya bisa melihat paruh pertama dengan jelas, sedangkan sisanya, mereka tidak bisa melihat apapun. Namun meski begitu, inti dari apa yang terlihat dapat dipahami oleh Piccolo. Setelah babak pertama, babak semifinal akan segera digelar. Pesertanya adalah Goku, Xiang, 18, dan Xiaya. Pertandingan pertama adalah Goku vs Xiang. Goku adalah ahli kuat yang telah menguasai transformasi Super Saiyan 3, dan dibandingkan dengan Vegeta, dia jauh lebih kuat. Namun lawannya Xiang, meski bukan Super Saiyan 3, ia adalah Super Saiyan 2 yang telah melangkah di jalur pelatihan keilahian dan tidak lemah sama sekali. Harus dikatakan bahwa Xiang memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Goku. Pada akhirnya, setelah beberapa menit pertarungan sengit, Goku menang dengan susah payah. Yang berikutnya adalah pertarungan antara Xiaya dan 18. Hasilnya sudah pasti. Meski 18 bertarung dengan sempurna, pada akhirnya, seperti Siling, Xiaya menggunakan telapak tangannya untuk mengirimnya keluar arena. Finalnya adalah antara Goku dan Xiaya. Itu adalah pertarungan yang sangat tidak seimbang. Super Saiyan 3 menghadapi alam ilahi tingkat 3, dan ini bukan alam ilahi tingkat 3 biasa.
Kesenjangan itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Pertarungan berlangsung beberapa saat dan hasilnya pun keluar. Juara turnamen planet Hongshan adalah Xiaya dan runner-up-nya adalah Goku. Dengan Kusu mengumumkan hasil pertandingan, turnamen seni bela diri planet Hongshan secara resmi berakhir. Semua 400 kontestan teratas akan menerima hadiah, dengan 28 teratas dan 8 teratas mendapat hadiah berbeda. Selamat Goku telah mencapai posisi kedua. Krilin melangkah maju untuk memberi selamat padanya. Goku menggelengkan kepalanya, ini hanya keberuntungan. Dengan kekuatanku, aku paling banyak berada di posisi kelima. Dia sangat jelas tentang posisinya, dan alasan mengapa dia bisa mendapatkan tempat kedua adalah karena keberuntungan. Sejujurnya, dia tidak senang dengan pencapaiannya karena telah memanfaatkan celah dalam aturan turnamen. Turnamen ini telah membuka mata kami. Jika saya tetap tinggal di bumi, saya tidak akan pernah tahu betapa luasnya dunia luar. Krilin berkata dengan sikap mencela diri sendiri. Orang-orang terkuat di bumi tidak berarti apa-apa setelah datang ke planet Hongshan. Ada juga beberapa kontestan dari planet lain di alam semesta yang memiliki perasaan yang sama dengan Krilin. Dibandingkan dengan pencapaian bumi, tidak ada satupun yang berhasil masuk 8 besar. Hei, turnamennya harusnya sudah selesai, kenapa belum semua orang pergi? Yamcha menunjuk orang-orang di kejauhan yang tidak mau meninggalkan arena. Mungkin mereka sedang menunggu upacara penghargaan. Krilin tidak yakin. Tapi dia dengan cepat menerima jawabannya. Dia melihat Xiaya yang berada di arena, tersenyum, dan memberi isyarat kepada Kusu. Dia melompat dari bantal terapung dan mendarat di tanah di seberang Xiaya sambil memegang tongkat kerajaan. Xiaya berkata kepada Kusu dengan nada serius, Kusu, mari kita belajar satu sama lain. Saya ingin tahu seberapa jauh saya dari alam ilahi tingkat keempat. Setelah menjadi dewa penghancur, dia mencari cara untuk menjadi lebih kuat, tetapi setelah 2 atau 3 tahun tenang, dia merasa bahwa bermeditasi saja bukanlah cara yang tepat. Bab 698, Pertempuran Para Dewa. Oke, saya juga ingin melihat seberapa kuat Xiaya sama. Begitu Xiaya selesai berbicara, Kusu terdiam beberapa saat seolah memikirkannya lalu menyetujuinya sambil tersenyum. Sebuah suara yang menyenangkan bergema di tempat tersebut, mencapai telinga Xiaya, Xiaya sama, kekuatanmu seharusnya dianggap bagus di alam ilahi tingkat ketiga, tetapi masih agak jauh dari tingkat keempat. Tanggung jawab seorang malaikat adalah membimbing dewa penghancur menjadi lebih kuat dan karena Xiaya sama ingin melawanku, maka aku harus melakukan yang terbaik. Silakan gunakan kekuatan penuhmu. Xiaya tersenyum percaya diri. Pertarungan dengan Siling sebelumnya membuatnya bersemangat. Suasana turnamen pencaksilat sudah mencapai puncaknya dan melihat semua orang bertanding begitu sengit, turut membangkitkan semangat juang di dalam hatinya. Xiaya ingin memanfaatkan kesempatan turnamen seni bela diri ini untuk menentukan perbedaan antara dirinya dan alam ilahi tingkat keempat agar dapat melakukan penyesuaian yang lebih baik pada pelatihan selanjutnya. Lagi pula, dalam perjalanan menuju alam ilahi tingkat keempat, dia tidak memiliki banyak rintangan, dan setelah beberapa usaha, dia secara alami dapat maju, tetapi keberadaan malaikat kegelapan adalah elemen yang tidak stabil. Gangguan alam semesta paralel kemungkinan akan menambah banyak variabel pada jalannya ke depan, jadi dia merasakan urgensi di dalam hatinya. Kusu adalah ahli alam ilahi tingkat keempat, dan dengan berdebat dengannya, Xiaya dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang dirinya sendiri. Di bawah, saat Xiaya dan Kusu berbincang, penonton yang belum meninggalkan lokasi menjadi tercengang. Apakah Tuan Xiaya baru saja mengatakan bahwa dia akan melawan Nona Kusu? Mata seorang Saiyan membelalak. Ya, aku juga mendengarnya. Apakah kita cukup beruntung bisa menyaksikan Sir Xiaya menggunakan kekuatan penuhnya? Dengan mata penuh kegembiraan, wajah Saiyan Parubaya memerah, anggota tubuhnya gemetar. Ini benar-benar kesempatan sekali seumur hidup. Jauh di atas, setelah mendengar percakapan Xiaya dengan Kusu, wajah Kai tertinggi yang lama berubah, dia belum pernah melihat pertarungan antara dewa penghancur sama dan malaikat sebelumnya. Kulitnya yang keriput bersinar terang saat dia berkata, ini mungkin pertarungan tingkat tertinggi di alam semesta. Leluhur, Kai tertinggi timur berbisik cemas. Supreme Kai yang lama memelototinya dan menamparkan kepala Supreme Kai Timur, perhatikan baik-baik dan jangan bicara. Ini adalah pertarungan puncak di tingkat alam semesta, perhatikan lebih cermat sekarang dan bersiaplah secara mental. Jangan kehilangan muka di pertemuan Kai tertinggi multiverse. Kai Agung yang lama tidak pernah lupa mendidik keturunan ini setiap saat, karena apa yang dia khawatirkan bisa terjadi kapan saja. Dia sangat menyadari betapa menakutkannya Zeno sama, penguasa multiverse. Sifatnya yang sederhana dan sempurna cukup menakutkan sehingga dia bisa membuat keputusan yang tidak masuk akal kapan saja. Tapi sebagai dewa tertinggi, kehendak Zeno sama adalah mutlak. Untuk mencegah Kai tertinggi timur melakukan sesuatu yang akan merendahkan martabat Kai tertinggi yang lama perlu membiarkan dia mengalami situasi yang lebih berbeda. Dan pertarungan antara dewa penghancur sama dan malaikat adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ya, leluhur, Kai tertinggi timur mengangguk dengan polos dan mengalihkan pandangannya ke bawah. Hei, apakah kamu mendengar itu? Xiaya akan melawan gadis bernama Kusu itu. Seolah dia mendengar sesuatu yang sulit dipercaya, Krilin melompat. Disimpulkan dari perkataan Xiaya, sepertinya kekuatannya tidak sebaik gadis itu. Kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, itu cukup menakutkan. Apakah gadis itu benar-benar kuat? Bahkan Xiaya bukan tandingannya.
Malaikat apa yang Kusu bicarakan tadi? Malaikat ras apa? Tian Xinhan mengerutkan kening, mencari-cari segala yang ada di pikirannya tetapi tidak dapat menemukan apapun tentang ras malaikat ini. Identitas Xiaya sepertinya tidak sederhana. Dia sepertinya adalah dewa, kata Piccolo dengan sungguh-sungguh. Dia sudah lama merasa bahwa Xiaya berbeda dari Kusu, dan fakta sepertinya membuktikannya, tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan dewa penghancur dan malaikat? Alam ilahi, apa itu? Vegeta berulang kali mengetukkan jarinya, dahinya membentuk-bentuk cuan. Semakin dia berhubungan dengan level yang lebih tinggi, semakin dia merasa takut akan hal yang tidak diketahui. Mendengarkan percakapan di arena, Xiaya tampaknya berada di alam ilahi tingkat ketiga, dan Kusu di alam ilahi tingkat keempat. Ini patut untuk direnungkan. Apakah ini berarti bahwa di atas Super Saiyan adalah alam ilahi dan memiliki begitu banyak tingkatan? Sial, apa tingkat ketiga, tingkat keempat dari alam ilahi, apa maksudnya? Vegeta tiba-tiba merasa sangat kesal. Perasaan ini seolah-olah Anda telah melalui banyak kesulitan dan menempuh perjalanan ribuan mil untuk mencapai tujuan Anda, namun pada saat itu tiba-tiba seseorang datang memberitahu Anda bahwa Anda baru berjalan kurang dari sepertiga jarak. Kejutan seperti itu hampir bisa membuat orang putus asa. Namun Vegeta bukanlah orang biasa, meski kesal, ia tidak berniat mengaku kalah. Lihat, pertarungan telah dimulai. Goku dengan lembut memanggil, memperhatikan dengan ama. Di arena yang luas, Xiaya memasuki kondisi bertarung, aura di sekelilingnya mengamuk dengan hebat dan aura misterius terpancar, tetapi semua orang merasa tidak percaya seolah-olah jelas ada begitu banyak energi dan mereka dapat melihat sedikit distorsi di udara sekitarnya dengan mata telanjang mereka, tapi mereka tidak bisa merasakan sedikit pun ki bocor. Apakah ini tingkat tertinggi untuk kembali ke keadaan alami? Tenang dan damai, tenang dan megah seperti gunung yang menjulang tinggi. Kusu, bersiaplah. Xiaya sama, datang saja. Saya bisa mengatasinya. Kusu yang memegang tongkat berkata dengan mata menyipit, lalu tubuh kecilnya berubah menjadi cahaya yang mengalir seperti kilat. Hati-hati, Xiaya membungkuk, dan saat berikutnya sosoknya berubah menjadi ilusi. Bergegas menuju Kusu dengan kecepatan tinggi. Bang, getaran hebat mengguncang ruangan. Seluruh arena tampak bergetar saat Xiaya melangkah maju untuk menyerang Kusu. Dia mengangkat lengannya sedikit sehingga menimbulkan suara gesekan yang tajam, kecepatannya sangat cepat, dan cahaya menyilaukan mengembun di ujung tinjunya. Ekspresi tenang Kusu sedikit berubah, dan dia menggerakkan pergelangan tangannya dan memutar tongkat di tangannya beberapa kali. Bola kristal itu mengenai tubuh Xiaya, membuatnya terbang tinggi ke langit. Wus, setelah mundur beberapa langkah, dia menstabilkan tubuhnya. Xiaya tampak terkejut. Dia menghela napas, dan cahaya bersinar di mata peraknya. Dia tidak menyangka Kusu begitu kuat. Dia tidak hanya dengan santai membubarkan serangannya tetapi juga mengirimnya terbang. Tampaknya ketika dia pertama kali bertemu dengannya di Universe 6 lebih dari 10 tahun yang lalu, dia tidak menggunakan kekuatannya sama sekali. Itu bagus. Lalu aku bisa menggunakan kekuatan penuhku. Sambil terkekeh, kemampuan ruang waktu perak dan energi penghancuran ungu di tubuhnya melonjak tajam, dan cahaya samar mengembun di sekujur tubuhnya. Siu, dia menghilang, tetapi mendengar dentuman, suara dentuman, dan lubang aneh yang muncul di langit dari waktu ke waktu, sengitnya pertarungan berada di luar imajinasi semua orang. Sangat kuat, saya tidak dapat melihat apapun. Mulut Goku terbuka karena terkejut. Dia menggosok matanya. Memang benar, dia masih tidak bisa melihat apapun. Seberapa jauh mereka telah melampauinya sehingga dia bahkan tidak bisa melihat adegan pertarungan mereka dengan jelas. Pertarungan sebelumnya antara Xiaya dan Siling telah membuatnya menyadari perbedaan antara yang kuat, tetapi pertarungan antara Xiaya dan Kusu bahkan lebih keterlaluan, itu melampaui levelnya, berdiri di dua level yang sangat berbeda. Wajah Vegeta membeku dan berubah menjadi mengerikan, berteriak dengan kesal, ki mereka, kenapa aku bahkan tidak bisa merasakan ki mereka? Bukan saja dia tidak bisa melihat pertarungannya, tapi dia bahkan tidak bisa merasakan aura mereka. Berbeda dengan kesannya. Bagi mereka yang mahir dalam seni bela diri bumi, penginderaan aura adalah senjata paling efektif untuk menang setelah mata telanjang mereka menjadi tidak efektif, dan juga merupakan hasil panen paling berharga setelah Vegeta datang ke bumi. Namun kini, kemampuan mereka dalam merasakan aura telah kehilangan efektivitasnya, seolah-olah mereka tiba-tiba dikurung dalam ruangan kecil yang tertutup, dan lingkungan yang gelap membuat mata tersebut tidak berguna. Melihat lantai yang tiba-tiba tenggelam dan runtuh sehingga bebatuan menonjol keluar, wajah Vegeta menjadi pucat dan butiran keringat menetes. Apa yang akan terjadi jika ahli tersebut menyerangnya? Dia tidak akan punya kekuatan untuk melawan. Dan itu sangat pasti. Hampir semua orang memikirkan hal ini, dan mata mereka penuh keheranan. Tidak ada aura, dan tidak dapat dilihat. Bagaimana cara bertarung dalam pertempuran seperti itu? Mereka hanya bisa menunggu untuk mati. Seberapa jauh Xiaya telah berlatih dan mengapa kita tidak bisa merasakan auranya? Krilin menelan tetapi ternyata tenggorokannya sangat kering. Ada pertarungan seru yang terjadi di depannya, tapi dia tidak bisa melihat apapun, membuatnya tercengang. Ya Tuhan, pasti itu. Piccolo tiba-tiba berkata dengan suara lemah. Melihat arena di mana dia hanya bisa melihat hasil pertarungan, tapi bukan pertarungannya, dia menjadi semakin yakin bahwa identitas asli Xiaya adalah dewa. Dewa yang statusnya sangat tinggi. Setelah beberapa lama, arena hancur.
Siaya dan Kusu dengan kilatan petir di sekitar mereka tiba-tiba muncul di sisi berlawanan dari arena, dan di bawah kaki mereka, banyak retakan menyerupai jaring memanjang ke segala arah. Ekspresi mereka seperti biasa seolah-olah tidak bergerak sama sekali. Siaya menghela nafas, mari kita berhenti di sini. Kusu, kamu jauh lebih kuat dariku. Kusu tersenyum, wajahnya yang cantik seperti bunga yang sedang mekar. Siaya sama juga kuat, bahkan di antara dewa kehancuran, kamu berada di peringkat teratas. Lebih penting lagi, waktu pelatihan Siaya sama terlalu singkat. Anda pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan. Alam ilahi tingkat keempat sudah dekat. Ayolah, aku masih jauh dari alam ilahi tingkat keempat. Setidaknya, saya perlu berlatih beberapa tahun lagi. Siaya memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang dirinya. Dia mungkin lebih kuat dari dewa penghancur biasa, tapi dia masih jauh dari alam ilahi tingkat keempat. Namun, kata-kata sombong Kusu mendarat di hati Siaya, membuatnya merasa nyaman. Gadis kecil ini mempunyai mulut yang manis. Bab 699, perjalanan mereka masing-masing. Apakah ini sudah berakhir? Krilin mengusap matanya yang sakit dan menatap teman-temannya beberapa kali, tapi melihat semua orang menatap dengan linglung. Dengan ekspektasi mereka di awal, mereka berharap bisa belajar sesuatu darinya, namun pada akhirnya mereka tidak mengerti apapun. Sungguh luar biasa. Setelah lama terdiam, Goku tiba-tiba berteriak. Ya, Vegeta mengangguk sedikit. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan Siaya telah mengesankan semua orang, dan bahkan Vegeta yang sangat arogan, dalam menghadapi kekuatan absolut seperti itu, sepenuhnya yakin. Berbalik, Vegeta melihat ke arah Goku, Kakarot, ayo berkompetisi untuk melihat siapa yang bisa mencapai level Siaya terlebih dahulu. Meskipun dia masih ingin bersaing dengan Goku, fokusnya kini telah bergeser, atau bisa dikatakan pemikirannya telah meningkat. Dia tidak lagi hanya bertujuan untuk mengalahkan Kakarot, dia juga ingin mencapai apa yang disebut alam ilahi. Oke, tapi aku pasti akan menjadi yang pertama. Goku menjawab dengan riang, hatinya penuh percaya diri. Apakah begitu? Sudut mulut Vegeta bergerak sedikit. Melihat penampilan Goku yang polos dan percaya diri, dia tidak bisa menahan senyum. Kali ini, dia tidak akan kalah lagi. Dibandingkan dengan Goku, yang tidak memiliki petunjuk tentang alam ilahi, dia secara samar-samar memahami jalan yang ingin dia ikuti. Setelah itu, di tengah suasana hening, semua yang ada di turnamen itu selesai. Melihat tatapan bingung semua orang, Siaya terkekeh dan meninggalkan tempat tersebut bersama Siling dan yang lainnya. Kemudian Goku, Vegeta, dan yang lainnya juga pergi satu persatu. Hari ini benar-benar membuka mata, namun juga cukup mengejutkan. Mereka masih jauh dari ahli sesungguhnya. Setelah turnamen selesai, nama-nama pejuang yang mengikuti turnamen akan dicatat dalam sebuah buku, dan kemudian berdasarkan penampilan mereka di turnamen tersebut, hadiah yang sesuai akan diberikan. Hadiahnya kira-kira berupa buah Tree of Might dan kacang senzu, dan jumlah yang diterima setiap prajurit berbeda-beda. Seperti yang diketahui semua orang, kacang senzu merupakan komoditas langka di planet Hongshan. Meskipun hasilnya cukup besar setiap tahunnya, terdapat terlalu banyak orang Saiyan di planet Hongshan dan biasanya, hanya sedikit orang yang memberikan kontribusi khusus yang berhak mendapatkannya, jadi masing-masing dari mereka seperti kesempatan lain untuk hidup. Oleh karena itu, ketika para kontestan menerima kacang senzu setelah turnamen, ekspresi mereka berubah menjadi tulus saat mereka dengan hati-hati membuka tas kain dan menyimpannya, merawatnya seperti harta karun langka. Dibandingkan dengan kacang senzu, buah Tree of Might jauh lebih langka. Jika Senzu Bin seperti melihat benda nyata, maka buah Tree of Might adalah barang yang melegenda. Hanya mereka yang berpartisipasi dalam memetik buah Tree of Might di tahap awal atau mencapai kesuksesan di 2 turnamen seni bela diri pertama yang dapat melihatnya. Bos, apa ini? Caulifla mendapat bagiannya dari buah Tree of Might, totalnya 3 buah dan ada juga 12 kacang senzu. Siang berkata, ini adalah buah dari pohon keperkasaan. Dikatakan terbentuk dari akumulasi kekuatan kehidupan di seluruh planet. Memakannya dapat meningkatkan potensi dan vitalitas. Hal semacam ini yang dapat membuka potensi dan meningkatkan vitalitas biasanya disimpan di ruang dimensi Siaya, dan jumlah yang keluar setiap hari sangat kecil. Bahkan anak-anak Siaya sudah beberapa kali tidak melihatnya. Mata Caulifla berbinar, bagus. Menyeka air liurnya, dia memberikan Kale buah Tree of Might yang berwarna merah dan tampak jelek. Kale, ini untukmu, buka kekuatan di tubuhmu sesegera mungkin. Saudari, mendengarnya, Kale meneteskan air mata. Siang memperingatkan, benda ini memiliki efek terbatas pada orang dengan kekuatan tempur yang sangat tinggi, namun dapat meningkatkan vitalitas. Anda harus menyimpannya dengan hati-hati, dan menggunakannya saat berada dalam situasi kritis. Caulifla dan Kale mengangguk dengan serius. Di sisi lain, Goku dan Vegeta juga mendapatkan rewardnya masing-masing, yang jumlahnya beberapa kali lipat lebih banyak dari Caulifla. Memasukkan kacang senzu ke dalam tas dan mengikatnya di pinggangnya, Goku menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Produksi kacang senzu di planet Hongshan jauh lebih banyak daripada produksi bumi. Mereka telah mengalahkan begitu banyak dari mereka hanya dalam 1 turnamen seni bela diri. Stoknya pasti lebih banyak. Saya semakin penasaran dengan buah ini. Vegeta mencubit buah merah yang tampak jelek itu. Lalu dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan memakannya dalam 1 gigitan. Tiba-tiba, kekuatan hidup yang jernih dan harum berputar di antara bibir dan giginya.
Mata Vegeta membelalak saat dia merasakan energinya meningkat sedikit. Yang lebih mengejutkannya adalah tubuhnya tampak menjadi lebih energi, seolah-olah telah kembali ke beberapa tahun yang lalu dan vitalitasnya sangat melimpah. Merupakan hal yang baik untuk memulihkan vitalitas. Vegeta berseru. Melihat sisa buah Tree of Might, Vegeta bahkan tidak berpikir sebelum memanggil Tides dan Trunks. Hal-hal baik tentu saja harus dibagikan kepada keluarga. Celana ketat, Trunks, satu untuk kalian masing-masing. Itu hal yang bagus. Melihat ini, Goku tersenyum tipis. Selain menyimpan satu untuk dirinya sendiri, ia juga membagi sisanya kepada Bulma, Goten, dan Bula. Adapun Gohan, dia punya miliknya sendiri. Setelah memakan buahnya, semua orang tampak menjadi beberapa tahun lebih muda, terutama Bulma dan Tides, kulit putih mereka menjadi lebih halus seolah-olah ada air yang menetes darinya. Bagus sekali, andai saja aku bisa meminumnya secara teratur, gumam Bulma. Bulma, kamu terlalu banyak berpikir. Ngomong-ngomong, apa yang akan kita lakukan selanjutnya, kembali ke bumi? Krilin bertanya, setelah melihat budaya seni bela diri planet Hongshan yang makmur, mereka tidak ingin kembali. Goku terlihat serius, saya ingin tinggal dan berlatih sebentar. Saya tidak akan kembali untuk saat ini. Vegeta juga punya rencana ini. Matanya menyaksikan matahari terbenam di kejauhan dengan pandangan yang dalam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Krilin berkata sambil tersenyum masam, kalau begitu ayo tinggal juga, aku juga tidak mau kembali begitu saja. Kalau begitu, mari kita tinggal di planet Hongshan untuk sementara waktu. Semua orang mengambil keputusan. Keluarga Goku tinggal di tempat Bardock, dan keluarga Vegeta tinggal dekat dengan Tarbell, sedangkan Krilin, Yamcha, dan yang lainnya tinggal sementara bersama anggota skuadron pertempuran khusus karena mereka tidak memiliki kenalan di planet Hongshan. Hari-hari seperti itu berlalu dengan santai, dan 1 bulan pun berlalu. Selama waktu ini, Krilin dan yang lainnya telah berdebat dengan Saiyan, dan kekuatan mereka mengalami peningkatan yang jarang terjadi. Berada di lingkungan yang dikelilingi oleh orang-orang kuat, mereka merasa seperti kembali ke masa ketika mereka tidak terlalu kuat, dan seluruh pola pikir mereka mengalami perubahan. Suatu malam, bintang-bintang berkelap-kelip. Bima Sakti yang terang tergantung di sisi lain langit berbintang. Itu padat seperti kain kasa tipis, dengan bintang-bintang berkelap-kelip seperti kristal yang indah. Pelabuhan luar angkasa yang sibuk, tempat pesawat ruang angkasa berbagai ukuran lepas landas, memiliki aliran pesawat ruang angkasa yang tiada habisnya, baik dari penduduk asli planet Hongshan maupun pelancong dari planet lain. Pemandangannya cukup sibuk seperti planet Vegeta saat itu. Di pintu keluar parkir pelabuhan luar angkasa, Mei Fei menarik Majin Buu saat dia dengan cepat berjalan menuju pesawat luar angkasa besar yang tampak megah. Bu, ini pesawat luar angkasa, ayo kita bepergian dengan ini. Mata Mei Fei berkedip. Majin Buu menghisap jarinya sambil berkata, ketika Goku mencariku 2 hari yang lalu, aku secara tidak sengaja mempelajari teknik yang sangat berguna darinya yang disebut transmisi instan. Jika kamu ingin pergi ke suatu tempat, aku akan mengantarmu langsung ke sana. Wajah Mei Fei berubah serius sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh, Bu, kami berangkat untuk berlatih. Perjalanan itu lebih penting. Jika kami menggunakan transmisi instan, pengalamannya akan jauh lebih sedikit. Apakah begitu? Mei Fei sangat pintar. Majin Buu menatap kosong beberapa saat sebelum tiba-tiba tersadar dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Mei Fei bersorak, menaiki pesawat luar angkasa, dan mulai memainkan kendalinya, dan segera pesawat luar angkasa besar itu memuntahkan api dari punggungnya sebelum perlahan-lahan lepas landas dan menghilang ke langit malam. Di tempat lain, dengan bantuan masyarakat Veidaya, Zhangya yang cantik pun mendapat pesawat luar angkasa dan melakukan perjalanan menuju lautan bintang yang luas. 3 bulan setelah turnamen berakhir, Goku, Krilin, dan yang lainnya telah kembali ke bumi satu demi satu dan hanya Vegeta yang masih berlatih di planet Hongshan. Yang lain hanya mengira Vegeta adalah maniak pelatihan dan mengabaikannya. Hingga suatu hari, Vegeta mencari Siaya. Kamu ingin Kusu membimbingmu dalam pelatihanmu? Siaya terkejut dengan permintaan tiba-tiba Vegeta. Iya, saya lihat gadis bernama Kusu itu jelas bukan orang yang sederhana. Dia menyebut dirinya malaikat ketika berbicara denganmu. Meskipun saya tidak tahu apa itu ras angel, itu jelas tidak sederhana. Vegeta memasang wajah muram dan meminta. Setelah menyaksikan pertarungan Siaya dengan Kusu, Vegeta menyadari bahwa pasti ada tingkat pelatihan yang lebih tinggi selain Super Saiyan. Seni bela diri bumi hampir tidak memiliki keunggulan dibandingkan seni bela diri tingkat tinggi, dan pertarungan di mana aura tidak dapat dirasakan sendirian sudah cukup untuk membunuh mereka dengan mudah dalam sekejap. Siaya menyentuh dagunya dan memandang Vegeta dengan penuh minat. Vegeta cukup pintar untuk meminta bantuan Kusu yang misterius. Dalam 3 bulan terakhir, selain pelatihannya sendiri, Siaya juga mengamati Vegeta dan yang lainnya. Dia dapat melihat bahwa Vegeta telah merancang metode baru berdasarkan Super Saiyan 2, dan hanya selangkah lagi untuk membuka pintu jalan baru. Haruskah saya membantunya agar dia dapat memahami tingkat yang lebih tinggi terlebih dahulu? Kusu, bagaimana menurutmu? Siaya menoleh untuk melihat Kusu di sampingnya, yang sedang mengayunkan kaki kecilnya. Kusu berbalik dengan ekspresi acuh tak acuh, menatap ke arah Vegeta, dan berkata sambil tersenyum, aku bisa melakukan apa yang aku mau, kan? Vegeta ini berasal dari ras yang sama dengan Siaya sama dan bakatnya sepertinya tidak buruk.
Vegeta segera tiba di hadapan Kusu, menyingkirkan kesombongannya, dan memohon padanya, tolong, beri saya panduan dalam pelatihan saya. Babak 700, 1 tahun pelatihan. Kusu meletakkan tongkatnya, berdiri, dan tiba di depan Vegeta dengan senyuman di wajahnya yang lembut. Demi Siaya sama, saya bisa memberi Anda beberapa petunjuk, tapi hanya untuk 1 tahun. Seberapa banyak yang dapat Anda pahami akan bergantung pada bakat Anda sendiri. Terima kasih. Vegeta sangat berterima kasih, terlihat sungguh-sungguh. Vegeta, jangan terlalu senang. Latihan Kusu tidak akan mudah, kamu harus bersiap sepenuhnya. Anda akan memahami realem terlebih dahulu, dan mencapai keadaan misterius Super Saiyan seperti Siling dan yang lainnya di masa-masa awal, sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang masalah beban Super Saiyan 3 pada tubuh. Setelahnya ada pelatihan lebih lanjut. Siling dan Miars telah berlatih selama lebih dari 20 tahun, tetapi mereka masih belum menguasainya. Wajah Vegeta berubah menjadi kaku saat dia berkata dalam hati, benar saja, ada hal-hal yang lebih misterius. Kakarot akan tertinggal kali ini. Menyadari bahwa dia akan melakukan kontak dengan sesuatu yang lebih maju, Vegeta segera mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, yakinlah, saya akan bekerja lebih keras. Dari perkataan Siaya, Vegeta bisa menyimpulkan banyak hal. Siling dan Miars masih belum menguasainya setelah berlatih selama lebih dari 20 tahun, seni bela diri yang luar biasa. Vegeta dapat menyombongkan diri bahwa bakatnya cukup bagus, dan Miars di masa kecilnya sebanding dengannya. Dia tidak berpikir Miars tidak mempelajarinya selama lebih dari 20 tahun karena bakatnya tidak cukup baik untuk mempelajarinya dalam waktu yang lama, pasti hal itu terlalu mendalam. Selama dia menguasainya, dia pasti tidak akan kesulitan mengalahkan Kakarot. Saat ini, hati Vegeta membara, seolah dia melihat jalan lebar menuju masa depan cerah. Dia penuh percaya diri tidak seperti sebelumnya. Siaya tersenyum. Meski Vegeta cukup percaya diri, Siaya tidak terlalu optimis. Sejujurnya, akan sangat baik bagi Vegeta untuk dapat memahami keadaan misterius meski hanya sedikit di bawah bimbingan Kusu. Lagi pula, jika seseorang belum pernah berhubungan dengan aspek pelatihan ini dan baru pertama kali berlatih di dalamnya, maka masuknya akan menjadi rintangan dan untuk pelatihan berikutnya, itu tidak mungkin. Tapi akan menarik untuk membiarkan Vegeta berhubungan dengan pelatihan tingkat yang lebih tinggi terlebih dahulu. Keesokan harinya, Gartreon Heights. Bintik-bintik sinar matahari, setelah melewati awan, menyinari dataran tinggi yang menghijau. Rerumputan hijau di sekitarnya subur dan penuh tanda-tanda kehidupan. Ini adalah tempat latihan siang dan Caulifla. Saat ini, Vegeta dan Kusu juga hadir di samping mereka. Vegeta, apa yang disebut transformasi Super Saiyan dari kalian para Saiyan tampaknya kuat, tapi kenyataannya, itu tidak benar-benar meningkatkan kekuatan utamamu, dan jika kamu terlalu mengejar kekuatan transformasi Super Saiyan sambil mengabaikan pelatihan tubuhmu, itu tidak bisa dilihat pada tahap awal, tapi pasti akan menimbulkan hambatan besar di masa depan. Itu bisa digunakan dalam pertempuran, tapi itu tidak bisa meningkatkan dimensimu. Ada banyak ras dan ahli yang kuat di alam semesta, tetapi sangat sedikit ras yang menggunakan transformasi sebagai cara utama untuk melawan musuh. Bagi mereka, transformasi hanyalah kemampuan untuk mencari keuntungan dan menghindari kerugian selama evolusi biologis, dan bukan sarana untuk berperang. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa jalur Super Saiyan tidak benar. Kusu berbicara dengan santai dan melirik ke arah Siang dan Caulifla, berharap mereka juga mendengarkan. Vegeta mengerutkan kening dan ingin membantahnya, tapi melihat tatapan serius Kusu, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Arti penting Super Saiyan tidak biasa bagi seorang Saiyan, hampir seperti kepercayaan totem. Jika ditolak mentah-mentah, ia tidak akan yakin, namun ia juga mengakui bahwa perkataan Kusu masuk akal. Terlalu banyak penekanan pada transformasi Super Saiyan dan menyerah pada potensi keadaan normal, sebaliknya, adalah tindakan yang sedikit mengabaikan. Masa keemasan Super Saiyan ketika ia berkuasa pada suatu waktu baru berusia sekitar 100 tahun. Sekarang setelah beberapa ratus tahun, apa yang tersisa? Tentu saja, bagi makhluk hidup di alam semesta, mampu mencapai periode puncak kekuatan seperti itu sudah cukup. Yang disebut kekurangan dan ketidakbenaran lebih merupakan pandangan ahli kuat seperti Kusu. Pada akhirnya, mereka memiliki pandangan dan perspektif yang berbeda. Kusu mengangguk dan melanjutkan, tahap awal transformasi Super Saiyan dapat dianggap sebagai semacam kenaikan ke level yang lebih tinggi, tetapi melangkah terlalu jauh adalah salah. Karena hukum, tubuh Saiyan tidak dapat menahan tekanan tak terbatas, jadi ketika mencapai batasnya, tidak ada cara untuk melanjutkan ke transformasi yang lebih kuat. Pada saat itu, jalannya akan berakhir. Pada saat ini, kamu harus mematahkan belenggu dan melampaui keduniawian. Apa yang melampaui keduniawian? Vegeta bertanya dengan bingung. Konsep ini tampaknya penting. Duduk di samping, Caulifla tidak mengerti apa-apa dan terus menggaruk kepalanya. Setelah itu, dia meraba-raba Siang dan Kale, tetapi Siang menepis tangannya dan menegurnya dengan tatapan tajam, dengarkan baik-baik, pengetahuan ini sangat penting. Kusu melirik Caulifla dan berkata, yang disebut melampaui keduniawian adalah mendobrak batasan tubuh fana dan meningkatkan level seseorang ke alam ilahi. Setelah pelatihan berhasil, mereka bisa menjadi dewa yang kuat, bentuk kehidupan baru. Tentu saja, itu tidak sama dengan kami di bumimu. Vegeta mengangguk. Jika itu berada pada level kami di bumi, dia meremehkan mempelajarinya.
Itu masih jauh darimu. Anda harus terlebih dahulu memahami kekuatan alam dengan fondasi Anda saat ini dan ketika Anda selesai menggunakannya, esensi Anda akan ditingkatkan. Pada saat itu, kekuatan Super Saiyan dapat tersegel dengan baik di dalam tubuh dan Anda tidak akan lelah setelah pertarungan yang lama. Saya tahu, Bibi Siling dan yang lainnya menggunakan kekuatan keadaan misterius di turnamen, dan itu terlihat seperti keadaan normal. Caulifla akhirnya mendengar sesuatu yang dia ketahui dan berteriak. Ya, itulah kekuatan Realm. Jika seseorang menggunakan kekuatan penuhnya, kekuatannya akan berada di atas Super Saiyan 3. Kusu dengan tenang memegang tongkat kerajaan saat kuncir keperakan itu berayun di udara. Keadaan misterius, Vegeta merenungkan kata ini dan tiba-tiba teringat bahwa kata itu sepertinya telah disebutkan selama permainan Cell 7 tahun lalu. Oh benar, itu yang dikatakan oleh Siang. Vegeta akhirnya mengingatnya. Jadi ketika Siling dan yang lainnya berperang melawan Janemba 7 tahun lalu, mereka menggunakan kekuatan negara misterius. Kekuatan yang tak tertandingi itu meninggalkan kesan mendalam pada Vegeta. Tiba-tiba, mata Vegeta menyala-nyala. Selama dia bisa mempelajarinya, maka Kakarot pasti bukan tandingannya. Vegeta tiba-tiba merasa bahwa mengalahkan Kakarot sepertinya tidak terlalu sulit. Dia melirik ke arah Kusu, dan pikirannya tampak terangkat. Dia pasti akan mendaki ke puncak yang lebih tinggi. Seolah dia bisa melihat ke dalam hati mereka, mata Kusu berkedip dan hanya tersenyum. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata, pelatihan Realm sangat sulit, kamu harus bersiap dalam hati. Siang sudah punya dasar, jadi itu akan relatif mudah baginya, tapi Vegeta, kamu, dan Caulifla harus memberi perhatian khusus. Adapun Kale, ada kekuatan lain di tubuhnya, dan jika dikembangkan, itu tidak lebih buruk dari kekuatan Realm. Setelah menatap Kale beberapa saat, Kusu bisa melihat kekuatan yang tertidur di tubuhnya. Kalau begitu, aku akan membimbingmu selama 1 tahun. Seberapa banyak yang bisa Anda pelajari akan bergantung pada diri Anda sendiri. Ya, Kusu, kami akan bekerja keras. Vegeta tidak mengetahui identitas Kusu, tapi bagaimana mungkin Siang tidak mengetahuinya? Malaikat, sebagai ras yang kuat di alam ilahi tingkat keempat, adalah yang terkuat di alam semesta, dan sangat jarang bisa mendapatkan bimbingan mereka. Seperti ini, di bawah bimbingan Kusu, Vegeta dan Siang perlahan-lahan tumbuh dewasa, secara bertahap memahami arti alam. Hanya Caulifla yang riang tanpa membuat kemajuan apapun. Waktu berlalu dan 1 tahun telah berlalu. Tidak ada yang bisa menolak kekuatan waktu. Di Garteron Heights, rerumputan hijau yang menghijau telah layu dan ketika tumbuhan lebat menutupinya kembali, beberapa aura yang membumbung tinggi menyelimuti seluruh planet Hongshan. Di atas bukit berbatu, Vegeta dan Siang sedang mengepung Kusu dengan sekuat tenaga, namun sosok buram itu dengan cepat menyapu langit seperti kilat, angin palem yang tajam mengganggu atmosfer dan menimbulkan suara gemerisik. Ayo, bos, Caulifla dan Kale berteriak dari kejauhan. Kusu terkekeh dan dengan cepat mundur kembali melintasi langit sambil dengan santai melambaikan tongkatnya. Bang, bang, Vegeta dan Siang dipukul di bagian perut mereka, menyebabkan tubuh mereka tanpa sadar terbang terbalik sejauh beberapa ratus meter. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.